Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Mendengar usulan itu, pipi Almira Cahyaningtyas memerah semburat malu. Namun, ia segera mengangguk setuju. Baginya, dibandingkan dengan foto grup berempat, ia lebih memilih berpose berdua dengan Rangga. Ia pun tak bisa menolak ajakan Suci Widyastuti karena alasan apapun. Zahra Mahayuni pun tak keberatan. Perasaannya pada Rangga begitu rumit, sulit disebut cinta, namun ada makna mendalam yang tak bisa diabaikan. Meski hubungan mereka hanya sebatas tunangan nominal di masa lalu, ia tak bisa menyangkal bahwa Rangga adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang nyata. Karena itu, ia pun tak sanggup menolak tawaran itu. Rangga sendiri tak berniat menolak. Saat Suci Widyastuti mengusulkan ide tersebut, ia sudah memahami maksud baik temannya itu. Baiklah, mari kita mulai. Ziran, kamu duluan bersama Rangga, ujar Suci Widyastuti sambil mengarahkan lensa kameranya kepada Rangga dan Zahra Mahayuni. Pesawat-pesawat meninggalkan Shangri-La satu persatu, melintasi langit biru yang luas dan cerah. Pertemuan singkat itu telah berlalu, namun perpisahan yang menyusul tak terduga lamanya. Rangga dan Suci Widyastuti kembali ke Jinceng. Esok harinya, Rangga harus mengejar penerbangan menuju ibu kota. Sementara itu, Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas memilih penerbangan ke Kunming terlebih dahulu. Setelah perpisahan ini, tak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Bahkan Rangga sendiri tak dapat memprediksi kapan ia akan kembali berjumpa dengan kedua wanita itu. Di dalam pesawat menuju Kunming, Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas duduk berdampingan di kabin kelas 1 yang mewah. Tiket pesawat itu dipesan bersamaan dengan Rangga. Dan dengan harta kekayaan Rangga yang melimpah, biaya tiket kelas 1 tak lebih dari sebutir pasir di gurun baginya. Di antara sofa empuk yang elegan, kedua wanita itu saling berbagi pandang sambil membuka-buka hasil jepretan kamera di tangan mereka. Setelah Suci Widyastuti mengambil alih kamera, ia langsung membawanya kembali ke Kabupaten Shangri-La untuk mencetak semua foto. Setiap orang mendapat salinan foto-foto itu, dan Suci Widyastuti juga menyimpannya sebagai kenang-kenangan pribadi. Melihat foto dirinya bersama Rangga, Zahra Mahayuni merasakan seulas rasa kehilangan yang samar menyelinap di relung hatinya. Dahulu, pria ini sejatinya adalah miliknya. Namun, ia sendiri yang melepaskan semuanya tanpa ragu. Di masa lalu, Rangga hampir tak berarti apa-apa di matanya, ia bahkan merasa jijik melihatnya. Namun kini, bayangan Rangga dalam benaknya telah berubah drastis, hingga membuatnya terperanjat. Baik dari segi penampilan, watak, maupun ilmu yang dimiliki, Zahra Mahayuni tak mampu lagi mengenali sosok Rangga yang dulu. Akan tetapi, yang sesungguhnya menarik hatinya bukanlah perubahan besar-besaran yang dialami Rangga. Andai saja Rangga tidak begitu dingin padanya ketika mereka masih kecil, mungkin ia tak akan menolak pernikahan itu. Setidaknya, ia akan memilih untuk menerimanya. Meskipun tubuh Rangga kurus dan tampak lemah saat itu, kesungguhan serta ketekunannya dalam belajar dan menjalani hidup sempat membuatnya terpikat. Namun, semua itu telah berlalu. Pria yang dulu seharusnya menjadi miliknya kini telah memiliki wanita lain. Sosok yang membuatnya merasa malu hanya dengan melihatnya. Oleh karena itu, Zahra Mahayuni tak pernah lagi berharap mendapatkan sesuatu darinya. Baginya, foto ini mungkin adalah kenangan terbaik yang bisa ia simpan. Tiba-tiba, pandangannya beralih dari foto itu menuju Almira Cahyaningtyas yang duduk tak jauh darinya. Almira Cahyaningtyas juga tengah asyik melihat-lihat foto-foto tadi. Sepertinya larut dalam lamunan. Jari-jari gioknya perlahan menyentuh wajah tegas Rangga di foto itu, sementara sorot matanya yang indah menyiratkan kedalaman emosi yang sulit disembunyikan. Melihat pemandangan itu, hati Zahra Mahayuni tergerak. Dengan nada pelan namun penuh selidik, ia bertanya, "Kak Almira, apakah kau menyukai Rangga?" Apa?" Mendengar suara Zahra Mahayuni, Almira Cahyaningtyas tersentak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Saat sadar dari keterkejutannya, wajah cantiknya sudah dipenuhi semburat merah. "Tidak, aku tidak. Ziran, bukan seperti yang kau pikirkan." Almira Cahyaningtyas buru-buru menggelengkan kepala, mencoba menjelaskan. Namun, suaranya sedikit gugup, seolah-olah kata-katanya tak mampu menyembunyikan kebenaran. Ya, ia menyukai Rangga. Setidaknya, ia telah jatuh cinta pada pria itu tanpa disadarinya. Namun, ia tak berani mengungkapkan perasaannya, baik di hadapan Suci Widyastuti maupun Zahra Mahayuni. Meski hubungannya dengan Zahra Mahayuni sangat akrab, ia tetap merasa tak pantas membicarakan hal itu. Yang tak disangka-sangka, Zahra Mahayuni ternyata menangkap momen pendiamnya itu. Zahra Mahayuni bukanlah orang bodoh. Hanya dengan melihat reaksi Almira Cahyaningtyas, ia yakin bahwa tebakannya tak salah. Setelah merenung sejenak, Zahra Mahayuni berkata dengan nada ringan namun penuh arti, "Kak Almira, bagaimana kalau kita bertukar rahasia? Aku akan memberitahumu rahasia antara aku dan Rangga, dan kamu bisa memberitahuku rahasia yang kamu simpan. Bagaimana?"
Rahasia antara kamu dan Rangga? Almira Cahyaningtyas menatap Zahra Mahayuni dengan tatapan tak percaya. Ia dapat merasakan dari nada bicara sahabatnya itu bahwa rahasia tersebut pastilah sesuatu yang tak biasa sama sekali. Zahra Mahayuni mengangguk pelan, seolah mempertegas tekadnya. Baiklah, sahut Almira Cahyaningtyas dengan suara tertahan, akhirnya menyetujui usulan itu. Zahra Mahayuni terdiam sejenak, matanya menerawang ke arah awan putih yang berarak di luar jendela pesawat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, sebenarnya, aku adalah tunangan Rangga. Apa? Almira Cahyaningtyas sontak terbelalak, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ia sudah membayangkan banyak hal bahkan sempat menduga apakah Zahra Mahayuni diam-diam menyimpan rasa pada Rangga seperti dirinya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa rahasia besar yang disebutkan Zahra Mahayuni adalah ini tunangan. Mata indah Almira Cahyaningtyas membelalak lebar penuh ketidakpercayaan. Pikirannya kosong sesaat, tak mampu merespons apapun. Betapapun ia berusaha mencerna kata-kata itu, fakta tersebut tetap terasa begitu mengejutkan. Ini memang bisa disebut rahasia yang sesungguhnya. Jika Zahra Mahayuni benar-benar tunangan Rangga, maka seharusnya Zahra Mahayuni yang kini bersanding dengan Rangga, bukan Suci Widyastuti. Melihat ekspresi terkejut Almira Cahyaningtyas, wajah kecil Zahra Mahayuni yang anggun tersenyum tipis namun penuh kepahitan. Rangga dan aku telah bertunangan sejak kecil, katanya pelan. Namun, setelah mulai berbicara, Zahra Mahayuni tak lagi menahan apapun. Ia menceritakan hubungannya dengan Rangga secara singkat namun penuh emosi. Ia juga bercerita tentang apa yang terjadi di antara mereka hingga akhirnya hubungan itu kandas. Saat sampai pada bagian terakhir, suaranya mulai bergetar, dipenuhi penyesalan mendalam yang sulit disembunyikan. Setelah mendengarkan cerita itu, Almira Cahyaningtyas akhirnya mengerti. Kini ia tahu mengapa Rangga berada di sisi Suci Widyastuti, bukan di sisi Zahra Mahayuni. Kak Almira, apakah kau pikir aku bodoh dulu? Tidak tahu cara menghargai apa yang kumiliki? Tapi sekarang, semuanya sudah hilang. Suara Zahra Mahayuni terdengar getir saat ia menutup ceritanya dengan pertanyaan itu. Almira Cahyaningtyas membuka mulutnya, ingin menghibur sahabatnya. Namun, ia tak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa begitu berat untuk keluar dari bibirnya. Kak Almira, aku sudah selesai menceritakan rahasiaku. Sekarang giliranmu, ujar Zahra Mahayuni pelan. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Almira. Ia tak mengharapkan hiburan, melainkan ingin mengalihkan pembicaraan. Almira Cahyaningtyas ragu-ragu sejenak. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk berterus terang. Ia pun mulai menceritakan kisahnya bersama Rangga. Dari pertemuan pertama mereka hingga setiap momen penting yang terjadi kemudian, semuanya ia ungkapkan tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan, ia juga menceritakan perasaannya yang terpendam selama ini. Saat Almira Cahyaningtyas selesai berbicara, mulut Zahra Mahayuni masih terbuka, tak mampu berkata apa-apa. Ia baru menyadari betapa rumitnya takdir yang mempersatukan mereka bertiga dirinya, Almira Cahyaningtyas, dan Rangga. Takdir itu begitu kuat, mengikat mereka dalam benang merah yang tak terlihat, meski jalannya tak selalu lurus. Rangga hanya tinggal semalam di Jinceng. Pagi harinya, ia segera menaiki pesawat menuju ibu kota. Langkahnya ringan, namun bayang-bayang masa lalu tampaknya masih mengiringi setiap langkahnya. Di bawah cahaya lampu yang temaram, bayangan Suci Widyastuti tampak termenung di ruang kerjanya. Gadis itu tidak ikut pergi ke ibu kota bersama Rangga karena urusan perusahaan yang mendesak menuntut perhatiannya sepenuhnya. Namun, dalam beberapa hari ke depan, ia berencana untuk menyusul bersama Tuan Wibisana. Mereka akan mencari jejak Rangga sekaligus melihat rumah barunya. Sementara itu, di ibu kota, langkah Rangga bagaikan angin puyuh yang tak kenal lelah. Ia bergerak cepat layaknya pendekar yang terlatih, bolak-balik antara Zilan Villa dan Guanzhen Hall Club. Di sela-sela jadwalnya yang padat, ia telah banyak membantu Larasati Wijaya, bahkan hingga mengatur informasi anggota secara rinci dan mengarsipkannya satu persatu. Informasi-informasi tersebut laksana pedang andalan yang siap dipergunakan, mewakili kekuatan besar yang bisa dimanfaatkan oleh Rangga di masa depan. Rangga dan Larasati Wijaya juga telah memperbarui rencana program mereka. Guanzhen Hall Club di ibu kota dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran program ini. Saat Rangga tiba kembali, Huasia TV sudah mulai mengumumkan proses pemilihan pasien beruntung yang akan menjadi bagian dari proyek tersebut. Setelah ibu kota, kampung halamannya, Jinceng, akan menjadi destinasi berikutnya. Dari sana, gelombang baru akan dimulai, membawa nama Guanzhen Hall menuju puncak kemasyhuran. Namun, di balik kesibukan itu, ada api dendam yang masih menyala di hati Rangga. Keluarga Adikusuma adalah duri dalam daging yang harus dicabut. Akan tetapi, Guanzhen Hall saja tidak cukup untuk menggulingkan kekuasaan lawannya. Untuk itu, Rangga membutuhkan kekuatan yang setara atau bahkan lebih besar daripada keluarga Adikusuma. Disinilah Suryawan Laksana, sekutu pentingnya, berperan. Suryawan Laksana,
pewaris baru keluarga Laksana, telah mengambil alih kendali penuh atas dinasti bisnis keluarganya. Nyonya Laksana sendiri telah membuat keputusan final, menyerahkan 80% aset keluarga kepada Suryawan. Wira Laksana, sang mantan kepala keluarga, mundur tanpa daya seperti harimau tua yang kehilangan taringnya. Kini, seluruh industri keluarga Laksana berada di tangan Suryawan, termasuk salah satu aset terpenting mereka Dinasti Club. Dinasti Club adalah mahkota permata bagi keluarga Laksana. Klub swasta ini memiliki standar tertinggi di ibu kota, melebihi bahkan kemegahan Jin Yutang yang legendaris. Tak ada biaya keanggotaan, namun hanya segelintir orang pilihan yang layak masuk ke dalamnya. Anggotanya adalah para tokoh besar yang punya pengaruh luas. Semua fasilitas di klub dapat dinikmati secara cuma-cuma, namun bukan sembarang orang yang bisa bergabung. Kini, Suryawan Laksana berdiri di kantor puncak Dinasti Club. Ruangan megah itu dulunya milik Wira Laksana dan putranya, namun kini telah berpindah tangan, menjadi simbol kekuasaan baru. Meski klub ini menelan biaya operasional miliaran per tahun tanpa menghasilkan pendapatan signifikan, nilainya tak ternilai bagi keluarga Laksana. Betapapun besarnya Guanzen Hall bagi Rangga, begitu pula pentingnya Dinasti Club bagi keluarga Laksana. Nyonya Laksanalah yang dulu mendirikan Dinasti Club dari nol, melangkah demi langkah hingga menjadi tiang penyangga utama kejayaan keluarga. Tanpa klub ini, mustahil keluarga Laksana bisa mencapai puncak seperti sekarang. Dan kini, dengan Suryawan di garda terdepan, masa depan keluarga Laksana tampak semakin gemilang. Di tengah gejolak strategi dan ambisi, benih-benih perang besar mulai tumbuh. Rangga, bersama Suryawan Laksana, sedang merajut jaring kekuatan yang suatu hari nanti akan menghancurkan keluarga Adikusuma. Namun, jalan menuju puncak bukanlah medan yang mudah dilalui. Bagai dua pendekar yang sedang mengasah pedang mereka tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Di bawah naungan langit ibu kota yang cerah, Suryawan Laksana berdiri di puncak kekuasaannya. Dengan posisi kepala keluarga Laksana kini sepenuhnya dalam genggamannya, ia merasakan kepuasan mendalam yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Wira Laksana, sang mantan pemimpin keluarga, telah mengundurkan diri tanpa ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Adapun Syakti Laksana, saudara keduanya, Suryawan tidak pernah menaruh sedikit pun rasa hormat. Meskipun Syakti memiliki beberapa tipu daya dan akal, bagi Suryawan, ia tidak lebih dari seekor serigala kecil yang mencoba melawan harimau. Putra Syakti Laksana, Reno, adalah penghalang terselubung bagi ambisi ayahnya. Di antara generasi ketiga keluarga Laksana, ia hanyalah bayangan pudar dibandingkan naga dan burung phoenix seperti Isnu Laksana, putri Suryawan, yang bersinar bak permata. Bakat bisnis, kecerdasan, bahkan sikap dan etika semua itu membuat Reno terlihat semakin rendah. Nyonya Laksana sendiri tak dapat menoleransi kebiasaan buruk Reno sebagai anak orang kaya. Bagi Suryawan, hal ini hanya memperjelas bahwa tak ada yang mampu menyainginya dalam memimpin keluarga besar ini. Dengan keyakinan penuh, Suryawan membayangkan masa depan gemilang keluarga Laksana di bawah kendalinya. Ia bertekad untuk tidak hanya mempertahankan status keluarga pertama tetapi juga membawa nama mereka melampaui batas negara, menjadi salah satu dari 5 keluarga super teratas di Asia. Visi besarnya ini membuat dadanya membusung dengan bangga. Namun, saat ia tenggelam dalam lamunan, dering telepon rumah tiba-tiba menyentak kesadarannya. Setelah menjawab panggilan tersebut, ia segera mengenakan mantelnya dan meninggalkan kantor menuju Dinasti Club. Di bawah pandangan dua singa batu besar yang megah, sebuah Bentley Mulsanne putih perlahan meluncur masuk ke gerbang utama Dinasti Club. Mobil mewah itu berhenti dengan anggun di luar lobi klub. Tak lama kemudian, Rangga melangkah keluar dari mobil, sosoknya tegap bagai pendekar yang baru turun gunung. Saat itu tepat tengah hari. Rangga baru saja menyelesaikan jadwal perawatan di Guanzen Hall Club sebelum akhirnya datang ke sini atas panggilan Suryawan Laksana. Informasi tentang Dinasti Club telah sedikit ia dengar dari Larasati Wijaya. Klub ini adalah mahkota kemegahan di ibu kota, bahkan mungkin di seluruh. Anggotanya bukan sembarang orang. Mereka adalah para pemilik kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Seorang anggota acak dari klub ini bisa jadi adalah salah satu dari 100 orang terkaya di negara itu atau pejabat tinggi provinsi maupun ibu kota. Meski begitu, Rangga tidak merasa gentar. Guanzen Hall Club miliknya memang masih dalam tahap pengembangan, namun potensinya tak terbantahkan. Jumlah anggotanya jauh melebihi Dinasti Club, dan di bawah keahlian medis mutlak yang dimiliki Rangga, kohesi anggota Guanzen Hall Club tak akan kalah dari klub manapun. Hal inilah yang memberinya harapan besar. Suatu hari nanti, Guanzen Hall Club akan mampu bersaing dengan Dinasti Club, bahkan mungkin melampaui kejayaannya. Namun untuk saat ini, kunjungannya ke Dinasti Club bukan untuk bersaing, melainkan untuk melihat-lihat dan berdiskusi penting dengan Suryawan Laksana. Ada banyak hal yang harus dibahas, dan kedua tokoh besar ini sama-sama menyadari bahwa aliansi mereka adalah kunci menuju masa depan yang lebih gemilang. Di bawah langit biru ibu kota, langkah-langkah mereka mulai menyusun rencana besar yang akan mengguncang dunia. Di bawah lampu kristal megah yang memancarkan cahaya lembut,
Rangga melangkah masuk ke lobi Dinasti Club dengan aura tenang bak seorang pendekar yang tidak tergoyahkan. Baru saja ia menjejakkan kaki di sana, pintu lift khusus terbuka perlahan, mengeluarkan sosok Suryawan Laksana yang berjalan mendekat dengan senyuman hangat. "Tuan, Anda sudah di sini," ucap Suryawan dengan nada hormat, langkahnya mantap namun penuh keramahan. Ia awalnya berniat menunggu Rangga di luar lobi, tetapi kedatangan tamunya yang lebih cepat dari perkiraan membuat rencananya berubah. Namun, bagi Suryawan, hal itu tak penting. Sikap rendah hati tetap ia jaga, karena ia tahu betul siapa Rangga, seorang tokoh yang potensinya melebihi batas imajinasi manusia biasa. Suryawan bukan orang bodoh. Ia menyadari bahwa kerjasama mereka hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di matanya, Rangga bukan sekadar mitra bisnis atau sekutu strategis. Rangga adalah sosok yang memiliki masa depan tanpa batas, dan Suryawan tidak ingin sedikit pun memberi kesan angkuh, meskipun posisinya kini sebagai kepala keluarga Laksana telah meningkat drastis. Rangga, dengan ketajaman pandangannya, dapat membaca setiap detail sikap Suryawan. Baginya, basa-basi dangkal tidak berarti apa-apa. Ia bisa merasakan niat tulus Suryawan hanya dari sorot matanya, intonasi suaranya, bahkan cara ia melangkah. Setelah saling bertukar sapa singkat, Suryawan mengajak Rangga menuju kantornya, memberikan kesempatan bagi tamunya untuk melihat-lihat interior klub nomor 1 di ini. Namun, Rangga tidak terlalu peduli pada kemewahan dekorasi atau tata letak klub. Baginya, esensi sejati sebuah klub terletak pada warisan dan identitas para anggotanya. Apa yang dilihatnya hanyalah sekilas bayangan dari dunia elit yang sulit dipahami oleh orang biasa. Setibanya di kantor, Suryawan langsung mengambil kartu anggota berwarna kuning dari atas mejanya. Dengan senyum sopan, ia menyerahkannya kepada Rangga. "Tuan, ini kartu kuning klub saya. Anda bisa menerimanya terlebih dahulu. Dalam 2 hari, saya akan mengadakan makan malam di sini di klub dan memperkenalkan beberapa teman kepada Anda." Rangga menerima kartu itu tanpa ragu, namun alisnya sedikit terangkat. Ia pernah mendengar cerita dari Larasati Wijaya tentang sistem kartu keanggotaan di Dinasti Club. Ada 2 jenis kartu utama: kartu hijau, yang mewakili status biasa namun masih luar biasa jika dibandingkan dengan standar klub lain, dan kartu putih, simbol martabat tertinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir anggota elit. Adapun kartu kuning, itu adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suryawan, yang tampaknya membaca kebingungan di wajah Rangga, menjelaskan dengan nada santai namun penuh penghargaan. "Pak, kartu kuning ini adalah kartu keanggotaan edisi terbatas yang dikeluarkan oleh klub kami. Kartu ini memiliki tingkat izin tertinggi untuk anggota. Untuk izin khususnya, personel terkait akan menjelaskannya kepada Anda nanti." Mendengar penjelasan itu, Rangga mengangguk pelan. Ia memasukkan kartu tersebut ke dalam sakunya tanpa banyak bicara, lalu langsung mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih penting. "Si Xuan," ujarnya dengan nada datar namun penuh tekad, "apa rencanamu selanjutnya?" Dalam pertemuan itu, suasana antara keduanya begitu harmonis, namun di balik percakapan ringan itu terselip ambisi besar yang siap meledak kapan saja. Dinasti Club hanyalah salah satu langkah dalam papan permainan yang jauh lebih besar. Dan bagi Rangga serta Suryawan, masa depan adalah medan pertempuran yang harus dimenangkan. Di bawah terpaan angin malam yang dingin, 2 sosok laki-laki duduk berhadapan di sebuah ruangan megah yang dipenuhi ukiran kuno. Cahaya lampu minyak memantul lembut pada wajah mereka, menampakkan keseriusan dalam setiap tatapan dan gerakan. Di satu sisi duduk Rangga, pemuda dengan sorot mata tajam baalang, penuh dendam yang menggelegak dalam hatinya. Di sisi lain, Suryawan Laksana, seorang pria paruh baya dengan aura kebijaksanaan, namun juga ambisi yang tak terbendung. "Syarat kerja sama kita jelas, Tuan Rangga," ujar Suryawan Laksana dengan suara mantap. "Saya akan membantu Anda membalas dendam pada keluarga Adikusuma. Tapi pertama-tama, saya butuh waktu untuk menstabilkan seluruh kekuasaan keluarga Laksana di bawah kendali saya." Rangga menyeringai tipis. Di matanya, Hendra Adikusuma hanyalah seekor serigala tua yang bisa dilenyapkan dengan mudah. Namun, menghancurkan seluruh keluarga itu bukanlah perkara semudah mengayunkan pedang. Dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik, dibutuhkan strategi, kekuasaan, dan aliansi yang kuat. Untuk itulah ia membutuhkan Suryawan Laksana, pemimpin baru keluarga Laksana yang tengah berusaha mengokohkan kekuasaannya. 3 bulan? Gumam Rangga pelan, seolah merenungi kata-kata Suryawan. Setelah beberapa saat berpikir, ia melanjutkan, "Waktu itu cukup singkat, namun aku percaya padamu. Jika kau mampu menyelesaikan semua ini dalam 3 bulan, maka aku tidak akan membatasi rencana kita lebih lama lagi." Suryawan Laksana tersenyum tipis, penuh keyakinan. "Tidak perlu khawatir, Tuan Rangga. Putriku akan segera kembali, dan dengan dukungan Nyonya Laksana serta orang-orang terpercaya, aku yakin semua akan berjalan sesuai rencana." Dalam hati, Suryawan Laksana sadar bahwa mencaplok keluarga Adikusuma adalah langkah besar bagi keluarga Laksana. Meski keluarga Adikusuma berada di bawah bayang-bayang kekuatan mereka, tetap saja nama besar itu memiliki akar yang dalam dan pengaruh yang luas.
Namun, jika rencana ini berhasil, bukan hanya dendam Rangga yang terbalaskan, tetapi keluarga Laksana pun akan melangkah lebih jauh menuju puncak kejayaan. Setelah 3 bulan, kata Rangga dengan nada rendah namun penuh tekad, kita akan mulai menyerang. Aku ingin keluarga Adikusuma musnah tanpa bekas, tanpa memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk bangkit kembali. Suryawan Laksana mengangguk, matanya memancarkan cahaya ambisi. Kita akan bicarakan detailnya nanti. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan Rangga. Angin malam berdesir masuk melalui celah-celah jendela, membawa aroma persiapan yang mendebarkan. Dua tokoh besar itu saling bertukar janji di bawah cahaya temaram, menyusun rencana yang bakal mengguncang dunia persilatan. Di balik senyum dan kata-kata diplomatis mereka, tersembunyi api kebencian, ambisi, dan keinginan untuk menguasai segalanya. Hari-hari ke depan akan menjadi pembuktian apakah dendam Rangga dapat terbayar lunas, dan apakah ambisi Suryawan Laksana akan membawa keluarga Laksana ke puncak kekuasaan mutlak? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Di bawah gemerlap lampu kristal yang menghiasi langit-langit restoran klub, Rangga duduk dengan tenang sambil menikmati sisa-sisa makan siangnya yang mewah. Pikirannya masih terpaut pada diskusi panjang dengan Suryawan Laksana beberapa saat lalu. Namun, sebelum ia sempat benar-benar merenung lebih jauh, sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu tampak seperti dewi yang turun dari lukisan klasik cantik, anggun, dan memancarkan aura elegan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Usianya mungkin baru 26 atau 7 tahun. Namun matanya yang cerah dan sorot wajahnya yang tenang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Postur tubuhnya tegak sempurna, rok ketat yang dikenakannya melingkupi kakinya yang jenjang, sementara stoking berwarna daging menambah kesan feminin yang begitu kuat. Halo, Tuan Liu, ucap wanita itu dengan suara lembut namun penuh percaya diri. Nama saya Huang Yali. Mulai sekarang, saya akan menjadi kepala pelayan rahasia Anda di klub ini. Rangga mengangkat alisnya sedikit, terkejut oleh kehadiran mendadak wanita ini. Ia bisa merasakan bahwa identitas kartu kuning yang dimilikinya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Kini, dengan kedatangan Huang Yali, segalanya mulai terlihat lebih rumit dan juga lebih menarik. Senang bertemu denganmu, Nona Huang, balas Rangga dengan senyum tipis, nada suaranya tetap santai tapi waspada. Ia tidak ingin menunjukkan rasa penasarannya yang terlalu besar, meskipun dalam hati ia sudah mulai menyusun berbagai kemungkinan. Huang Yali tersenyum halus, matanya yang cerah memperlihatkan kecerdasan luar biasa. Tuan Rangga, klub telah mengatur ruang tunggu profesional untuk Anda. Silakan ikuti saya. Saya akan memperkenalkan Anda pada beberapa izin yang Anda miliki dan apa saja yang dapat Anda lakukan selama berada di sini. Tanpa membuang waktu, Rangga bangkit dari kursinya. Dengan gerakan yang anggun, ia melangkah mengikuti Huang Yali menuju pintu keluar restoran. Di belakangnya, langkah kakinya yang mantap bergema pelan, seolah menandakan tekad yang tak tergoyahkan. Lounge yang disebutkan Huang Yali ternyata adalah sebuah suite satu kamar yang dirancang dengan dekorasi mewah. Dindingnya dilapisi kayu mahoni berkualitas tinggi, dengan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat. Sofa kulit berwarna coklat tua tampak nyaman, sementara meja kecil di tengah ruangan dipenuhi dengan berbagai minuman premium dan camilan eksklusif. Inilah tempat Anda bisa bersantai atau menjamu tamu penting. Jelas Huang Yali sambil menunjuk ke berbagai sudut ruangan. Namun, ada lebih banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati sebagai pemegang kartu kuning. Izinkan saya menjelaskan satu persatu. Rangga mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ekspresinya tetap datar. Ia tahu bahwa setiap detail yang diberikan oleh Huang Yali pasti memiliki makna tersendiri. Klub ini bukan sekadar tempat hiburan biasa. Ini adalah sarang kekuasaan yang penuh dengan rahasia dan strategi. Dan kini, ia telah memasuki pusaran dunia itu tanpa bisa mundur lagi. Sementara Huang Yali melanjutkan penjelasannya, pikiran Rangga mulai berputar cepat. Identitas kartu kuning ini jelas membuka pintu ke dunia baru yang penuh peluang dan bahkan mungkin ancaman. Namun, bagi seseorang seperti Rangga, yang hidup dalam bayang-bayang dendam dan ambisi, hal semacam ini justru memberikan sensasi yang menggairahkan. Setelah beberapa saat, Huang Yali mengakhiri penjelasannya dengan senyum sopan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui, Tuan Rangga? Rangga menggeleng pelan. Untuk saat ini, tidak ada. Terima kasih atas penjelasanmu, Nona Huang. Huang Yali membungkuk hormat sebelum meninggalkan ruangan, meninggalkan Rangga sendirian di tengah kemewahan yang memabukkan. Ia duduk di sofa kulit, memandangi gelas minuman di tangannya yang memantulkan cahaya lampu kristal. Pikirannya melayang pada rencana-rencana besar yang harus ia selesaikan kerjasama dengan Suryawan Laksana, dendam pada keluarga Adikusuma, dan kini, identitas kartu kuning yang semakin menunjukkan potensi luar biasa. Di luar jendela lounge, angin malam berdesir pelan, membawa aroma misteri dan tantangan yang belum terpecahkan. Rangga tersenyum tipis, menyadari bahwa permainan besar ini baru saja dimulai. Dan ia, sebagai pemain utama, tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas begitu saja. Rangga duduk dengan tenang di sofa yang empuk,
Tangannya memegang cangkir teh yang masih mengepulkan aroma harum. Matanya menyipit pelan, mencerminkan kilatan kekaguman dan perhitungan mendalam. Huang Yali berdiri di sampingnya, anggun dan profesional, seolah-olah setiap gerakannya telah dirancang untuk mencerminkan kesempurnaan. Namun, bagi Rangga, yang lebih menarik adalah informasi yang baru saja disampaikan oleh wanita itu. Kartu Zun, gumam Rangga dalam hati, mengulang nama tersebut dengan nada yang hampir tak terdengar. Ia tahu bahwa kartu ini bukan sekadar simbol status semata, itu adalah kunci menuju kekuasaan yang luar biasa besar. Kekuasaan yang tidak hanya melibatkan fasilitas mewah atau layanan istimewa, tetapi juga sumber daya nyata yang dapat mengubah arah permainan kekuasaan dalam dunia persilatan modern. Huang Yali melanjutkan penjelasannya dengan suara yang tetap lembut namun penuh otoritas. Selain izin dasar yang sudah saya sebutkan, Tuan Rangga, pemegang kartu Zun juga memiliki akses langsung ke jaringan keluarga Laksana. Apakah itu bantuan keamanan, pengaruh politik, atau bahkan dukungan finansial, semua dapat diakses sesuai kebutuhan. Rangga mengangkat alisnya sedikit, meskipun ekspresinya tetap datar. Jumlah puluhan miliar yang disebutkan Huang Yali bukanlah angka yang bisa diabaikan begitu saja. Bagi keluarga besar seperti keluarga Laksana, mungkin jumlah itu tidak lebih dari setetes air di lautan. Namun, bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri, itu adalah kekayaan yang sulit dibayangkan. Investasi mereka pada klub ini luar biasa, pikir Rangga dalam hati. Ia mulai menyadari betapa seriusnya keluarga Laksana dalam menjaga dominasi mereka. Klub dinasti bukan hanya tempat hiburan bagi kaum elit. Itu adalah pusat kekuasaan yang dirancang untuk memperkuat pengaruh keluarga Laksana di berbagai bidang. Dengan memberikan hak istimewa seperti ini kepada pemegang kartu Zun, mereka memastikan bahwa para anggota terhormat klub ini akan selalu berada di pihak mereka. Tidak heran keluarga Adikusuma tidak pernah bisa menandingi mereka. Gumam Rangga dalam hati. Meskipun Hendra Adikusuma adalah tokoh yang kuat, Rangga kini yakin bahwa keluarga Adikusuma tidak memiliki sumber daya atau keberanian yang sama seperti keluarga Laksana. Mereka mungkin memiliki klub Xiangshan, tetapi dibandingkan dengan klub dinasti, itu hanyalah bayangan dari sebuah institusi yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Rangga kemudian menyesap tehnya perlahan, merasakan hangatnya cairan itu mengalir melewati tenggorokannya. Pikirannya berputar cepat, mencoba memetakan strategi baru berdasarkan informasi yang ia terima. Dengan akses ini, ia tidak hanya bisa memperkuat posisi dirinya sendiri, tetapi juga meningkatkan peluangnya untuk menghancurkan keluarga Adikusuma. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit waspada, apakah semua ini benar-benar tanpa syarat? Ataukah ada harga yang harus dibayar di kemudian hari? Terima kasih atas penjelasannya, Nona Huang, kata Rangga akhirnya, menatap wanita itu dengan senyum tipis. Saya yakin fasilitas ini akan sangat berguna di masa depan. Huang Yali tersenyum sopan, matanya yang cerah memancarkan kecerdasan yang luar biasa. Tuan Rangga, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya selalu siap melayani Anda. Rangga mengangguk singkat, lalu menatap keluar jendela lounge. Langit malam tampak gelap, namun gemerlap lampu kota membuatnya terlihat seperti hamparan bintang buatan manusia. Ia sadar bahwa ia kini berada di tengah-tengah permainan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dunia para elit ini dipenuhi dengan rahasia, kekuasaan, dan ambisi yang saling bersinggungan. Namun, Rangga bukanlah orang yang mudah gentar. Sebaliknya, ia merasa semakin tertantang. Dengan kekuatan penuh keluarga Laksana di belakangnya melalui kartu Zun, ia yakin bahwa rencananya untuk menghancurkan keluarga Adikusuma semakin dekat untuk terwujud. 10 miliar, gumamnya lagi dalam hati, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Apa yang bisa aku lakukan dengan kekuatan sebesar ini? Di luar jendela, angin malam berdesir pelan, membawa aroma kekuasaan yang semakin menggoda. Rangga tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah-langkahnya ke depan akan menentukan nasib tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang lainnya. Dan ia tidak berniat mundur sedikit pun. Permainan ini baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk menjadi pemain utama yang tak tergantikan. Rangga menaruh keyakinan yang tipis atas kemampuannya sendiri. Bukan berarti ia seorang pemuda yang pelit, melainkan masa pertumbuhannya terlalu singkat untuk memupuk keberanian dan ketangguhan dalam struktur jiwanya. Maka, saat ini adalah masa di mana Rangga harus mengasah diri, melatih setiap serpihan pola pikirnya serta memupuk keberanian yang masih layu agar dapat tumbuh menjadi kokoh bak pohon beringin tua. Di sisi lain, Huang Yali mengamati Rangga dengan sorot mata yang tajam namun penuh rasa ingin tahu. Hatinya penasaran bukan kepalang terhadap identitas pemuda ini. Dua anggota lain yang memiliki kartu kehormatan itu telah dikenalnya sebagai orang-orang yang memiliki status tinggi hingga menakutkan. Lalu bagaimana dengan Rangga? Ia adalah anggota ketiga yang mendapat hak istimewa ini. Dalam benaknya, tanpa ragu sedikit pun, Huang Yali menempatkan Rangga pada derajat yang sama tingginya mungkin bahkan lebih. Keyakinan ini semakin kuat tatkala ia menyaksikan reaksi Rangga terhadap otoritas khusus yang disebut-sebut. Jika orang biasa mendengarnya, niscaya mereka akan terperanjat atau menunjukkan tanda-tanda takjub.
Namun tidak demikian dengan Rangga. Ia tetap tenang. Seolah-olah angin badai dunia tak mampu menggoyahkan batu karang hatinya. Ekspresinya bijaksana, tanpa sedikitpun keraguan atau kekagetan. Sikapnya yang seperti itu membuat Huang Yali semakin hormat padanya. Meski ia hanyalah seekor burung kecil di tengah hutan lebat, ia percaya bahwa suatu hari ia bisa terbang tinggi, melesat ke dahan tertinggi, dan menjelma menjadi phoenix yang megah. Dan kesempatan itu, ia yakini, ada di tangan Rangga. Setelah merenung sesaat, Rangga akhirnya bertanya kepada Huang Yali dengan nada datar, apakah ini izin Zunka? Apakah ada izin lainnya? Tidak, Tuan Rangga, jawab Huang Yali dengan hormat yang mendalam. Namun, jika Anda memiliki kebutuhan, kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. 4 kata terakhir itu terselip dalam nada bicaranya yang halus, sebuah isyarat yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang cermat. Sebagai pengurus pribadi Zunka, Huang Yali dan para kepala pelayan lainnya telah melalui seleksi ketat serta pelatihan panjang untuk mencapai posisi ini. Mereka adalah aset sempurna yang siap didedikasikan sepenuhnya kepada tuan mereka. Selama Rangga menghendaki, tubuh dan jiwa mereka siap untuk dipersembahkan. Namun, Rangga tampak acuh terhadap petunjuk halus dalam ucapan Huang Yali. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan tenang dan berkata, itu saja. Ada beberapa hal yang harus kulakukan, dan aku akan pergi dulu. Baiklah, Tuan Rangga. Saya akan mengantarmu, ujar Huang Yali, meski dalam hati ia merasa kecewa. Ini adalah kesempatannya untuk naik ke dahan tertinggi, untuk berubah menjadi phoenix yang gemerlap. Sebagai pengurus rumah tangga pribadi Rangga, ia berniat memperjuangkan kedudukannya. Namun, tampaknya peluang tersebut belum menampakkan tanda-tanda kesuksesan dalam waktu dekat. Tapi Huang Yali tidak putus asa. Kesempatan tidak selalu datang dalam sekejap. Jika tidak berhasil hari ini, maka besok. Jika tidak bulan ini, maka bulan depan. Ia yakin mutlak pada kemampuannya sendiri. Pelatihan komprehensif yang telah ia jalani membuatnya unggul dalam banyak hal bisnis, manajemen, dan berbagai keterampilan lainnya. Ia tahu, dengan sabar dan tekad baja, ia akan mendapatkan apa yang pantas ia peroleh. Selain kemampuan dalam manajemen dan bisnis, Huang Yali juga telah menjalani pelatihan mendalam dalam seni kesenangan pria dan wanita. Meski belum pernah mempraktikannya, pengetahuan yang ia miliki cukup untuk membuatnya percaya diri bahwa ia dapat menyenangkan seorang pria dengan cara terbaik. Ini adalah salah satu kelebihannya sebuah modal yang membuatnya yakin akan bisa memanfaatkan kesempatan jika datang. Setelah merenung sejenak, tanpa ragu-ragu, Huang Yali berdiri dengan cekatan. Setelah mengiyakan permintaan Rangga, ia segera melangkah menuju pintu ruang tunggu dan membukakan pintu untuknya. Rangga tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melangkah keluar dari ruangan dengan sikap tenang, seolah-olah dunia di luar menanti dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Saat itu sudah menjelang sore, tepatnya sekitar pukul 3. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan, termasuk kunjungan ke klub Bose. Besok, Suci Widyastuti dan Tuan Wibisana akan datang, dan rencananya, Tuan Wibisana akan tinggal selama beberapa waktu, entah di Villa Zilan atau Rumah Su. Rangga pun mulai mempersiapkan program-program yang akan datang. Begitu rencana dimulai, ia harus siap terbang ke berbagai kota demi melaksanakan misinya. Saat itu, hidupnya tak hanya sibuk, tetapi sibuk siang dan malam tanpa henti. Waktu menunjukkan pukul 8 malam ketika Rangga akhirnya meninggalkan klub Guanzhen Hall. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan perawatan rutin serta meluangkan waktu untuk memilah informasi keanggotaan dan mendiskusikan program mendatang dengan Larasati Wijaya. Semula, Rangga berniat langsung kembali ke Zilan Villa. Kehidupannya begitu teratur, nyaris monoton antara klub dan villa, tanpa menyisakan ruang untuk kesenangan duniawi. Bagi Rangga, kata menyenangkan tak pernah ada dalam kamusnya. Ia mungkin meluangkan waktu untuk menemani Suci Widyastuti, tetapi ia tak akan menyentuh tempat-tempat hiburan seperti klub malam atau bar. Balas dendam adalah prioritas utamanya, dan setiap detik dalam hidupnya adalah investasi untuk tujuan itu. Baginya, tempat-tempat semacam itu hanya akan menyia-nyiakan waktu berharga yang ia miliki. Setelah tiba di Zilan Villa, Rangga langsung memulai latihan penguatan sel. Dalam periode ini, kemajuannya tampak melambat drastis. Dari tahap kekuatan sukma sedang hingga sekarang, tingkat perkembangannya hanya mencapai sekitar 20% dari rata-rata. Berdasarkan ritme saat ini, mungkin dibutuhkan beberapa bulan lagi untuk mencapai level tinggi. Namun, Rangga memiliki kesabaran yang tak terbatas. Ia tahu, setelah kekuatan sukmanya mencapai level tinggi, saat itulah waktunya untuk benar-benar membalas dendam pada keluarga Adikusuma. 1 jam latihan penguatan sel sudah menjadi bagian yang sangat mahir bagi Rangga. Meskipun rasa sakit yang menyertainya terus bertambah seiring dengan meningkatnya kekuatan fisiknya, rasa sakit itu tak lagi memberi dampak signifikan padanya. Bahkan, kini wajahnya tidak lagi pucat setelah setiap sesi latihan. Setelah menyelesaikan latihan, seperti biasa, Rangga langsung menuju ruang belajar untuk melanjutkan rencana belajarnya. Namun, baru saja ia melangkah masuk, ponselnya berdering. Biasanya,
Pada jam seperti ini, yang menelepon adalah Suci Widyastuti. Namun kali ini, nomor asing tertera di layar nomor Zhao Hongshan. Tuan, apakah Anda punya waktu? Ayo cari tempat untuk ngobrol, ujar suara di seberang telepon. Rangga menjawab panggilan itu dengan mantap. Suara Zhao Hongshan terdengar jelas di seberang telepon, penuh kepastian dan ketenangan. Baiklah, kamu yang memilih lokasinya, ujar Rangga tanpa ragu. Ia tak perlu bertanya apakah Zhao Hongshan berada di ibu kota atau tidak. Jika Zhao Hongshan mengusulkan pertemuan, maka ia pastilah sudah berada di sana. Tuan, pergi saja ke klub Anda. Saya akan sampai di sana sekitar 10 menit lagi, jawab Zhao Hongshan dengan nada yakin. Tempat itu telah dipilihnya dengan cermat, karena klub milik Rangga adalah lokasi yang paling privat dan nyaman untuk pembicaraan penting seperti ini. Oke, aku akan datang sekarang, balas Rangga singkat. Setelah menutup telepon, ia segera melangkah keluar dari ruang belajar menuju garasi villa. Sesampainya di klub, Rangga memarkir mobilnya dan langsung melangkah masuk ke lobi. Di ruang VIP yang sunyi, Zhao Hongshan telah duduk menunggu dengan tenang. Pria itu memiliki kartu keanggotaan kelas 1 di Aula Guanzhen, tempat mereka biasa bertemu. Statusnya sebagai VIP tingkat tinggi membuatnya selalu mendapat perlakuan istimewa di sana. Namun, Rangga tak berniat membahas urusan penting di ruang VIP. Setelah bertemu Zhao Hongshan, ia langsung mengajaknya menuju kantor pribadinya di lantai atas. Zhao Hongshan datang sendirian, tanpa membawa apapun. Namun Rangga tahu bahwa kedatangannya kali ini pasti membawa sesuatu yang signifikan. Urusan orang tua Suci Widyastuti ini adalah satu-satunya alasan yang mungkin ada di balik kunjungan ini. Di kantor, Rangga tidak langsung memulai wawancara. Ia mengundang Zhao Hongshan ke aula suite yang lebih privat dan nyaman. Begitu mereka duduk, Zhao Hongshan langsung membuka suara. Tuan, saya sudah menemukan informasi yang Anda inginkan, ucapnya dengan nada serius. Bagaimana mengatakannya? Tanya Rangga dengan sorot mata penuh harap. Ia tak menyangka Zhao Hongshan akan bergerak secepat ini. Dalam hitungannya, setidaknya dibutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan petunjuk yang bermanfaat. Namun, dalam kurang dari seminggu, Zhao Hongshan telah berhasil membawa hasil. Zhao Hongshan melanjutkan dengan suara pelan namun tegas, Fujibe Wataru adalah anggota konsorsium Inoue dan rekan dekat Ishio Inoue. Saat ini, ia menjabat sebagai wakil presiden Daiichi Motors Group, salah satu anak perusahaan besar konsorsium Inoue. Rangga hanya menyimak dengan tenang. Tak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sejak awal melihat dokumen-dokumen terkait Fujibe Wataru, ia sudah mencurigai bahwa pria itu memiliki hubungan erat dengan konsorsium Inoue. Yang mengejutkan baginya bukan status Fujibe Wataru di perusahaan otomotif raksasa tersebut, melainkan identitas aslinya yang ternyata lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Konsorsium Inoue bukan sekadar konglomerat biasa. Mereka adalah kekuatan dominan di Jepang, mengendalikan industri elektronik dan otomotif terbesar di negara itu. Merek-merek utama yang berada di bawah naungan mereka adalah pemimpin pasar global, menempati posisi 3 besar di dunia. Untuk menjadi wakil presiden sebuah perusahaan sebesar Daiichi Motors Group, identitas Fujibe Wataru tentu tidak sederhana. Namun, Rangga yakin bahwa inilah alasan mengapa orang-orang Zhao Hongshan bisa bekerja begitu cepat. Mereka tahu persis kemana harus mencari dan siapa yang harus diinterogasi. Nada suara Zhao Hongshan berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Rangga untuk mencerna informasi tersebut. Ketika ia melihat Rangga mulai tenang, ia melanjutkan, dari informasi yang ditemukan oleh tim saya, Fujibe Wataru ternyata diinstruksikan langsung oleh Ishio Inoue. Pelaku sebenarnya di balik layar semua ini adalah Ishio Inoue. Rangga menatap Zhao Hongshan dengan sorot mata tajam. Kabar ini tak benar-benar mengejutkannya, namun tetap membuat api dendam dalam dirinya semakin menyala. Ishio Inoue. Nama itu kini resmi menjadi target utamanya. Rangga sebenarnya telah menduga jawaban ini. Namun tetap saja, ini adalah jawaban yang paling tidak diharapkannya. Kekuatan yang dimiliki Inoue Ishio sungguh luar biasa, bahkan bisa dikatakan menakutkan. Keluarga Adikusuma, atau bahkan keluarga Laksana yang terkenal akan kekuatannya, pastilah jauh dari mampu menandingi konsorsium Inoue yang perkasa. Namun, Rangga sama sekali tak bergeming. Sebaliknya, sorot matanya yang tadinya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi kobaran semangat juang yang menyala-nyala. Apa artinya jika lawan yang dihadapi adalah konsorsium Inoue? Apa artinya jika musuhnya adalah Inoue Ishio sendiri? Rangga bertekad bulat untuk membalas dendam atas nama orang tua Suci Widyastuti. Tidak peduli seberapa besar kekuatan konsorsium Inoue, dia, Rangga, tidak akan pernah gentar atau melangkah mundur barang 1 inci pun. Namun, semua itu adalah urusan masa depan. Saat ini, yang lebih ingin diketahui Rangga adalah detail dan seluk-beluk cerita yang sedang terungkap. Di sisinya, Zhao Hongshan melanjutkan penjelasannya dengan suara tenang namun penuh beban. Alasan paling logis mengapa Inoue Ishio menyerang Guan Yuhe dan Ye Siluo kemungkinan besar terkait dengan identitas Guan Yuhe. Zhao Hongshan melirik ke arah Rangga sejenak, lalu melanjutkan,
Identitas asli Guan Yuhe seharusnya adalah saudara tiri Inoue Ishio. Ibunya adalah wanita Tionghoa, sementara ayahnya adalah Inoue Izumi, pendahulu konsorsium Inoue dan juga ayah kandung Inoue Ishio. Namun, identitas Guan Yuhe belum pernah diakui oleh keluarga Inoue karena dia adalah anak haram dari Inoue Izumi. Kata-kata itu membuat dada Rangga sesak. Ia telah memikirkan berbagai kemungkinan, namun ini adalah skenario terakhir yang sempat terlintas dalam benaknya. Dia tak pernah menyangka bahwa Ibu Suci Widyastuti memiliki tingkat identitas yang begitu rumit, dan ternyata ia adalah saudara tiri Inoue Ishio. Penemuan ini membuat pikiran Rangga kosong sesaat. Perlahan-lahan, ia mulai memahami alasan mengapa Inoue Ishio ingin membunuh Yesiluo dan istrinya melalui organisasi pembunuh Phoenix Darah. Dan mimpi Yesiluo. Ya, Yesiluo memiliki sebuah mimpi, sebuah ambisi besar yang mendalam. Meskipun Suci Widyastuti tak pernah menjelaskan secara rinci kepada Rangga tentang mimpi Yesiluo, mengingat posisi Yesiluo dan kekuatan keluarga Wibisana saat itu, jelas bahwa mimpi tersebut bukanlah hal yang sederhana. Mimpi itu pasti ada hubungannya dengan Guan Yuhe, Ibu Suci Widyastuti. Namun, identitas Guan Yuhe adalah rahasia yang sangat tersembunyi. Bukan hanya Suci Widyastuti yang tak mengetahuinya, bahkan Tuan Wibisana sendiri tampaknya tidak pernah mengetahui fakta ini. Jika mereka tahu, tentu keluarga Wibisana sudah lama menemukan petunjuk-petunjuk penting. Namun, kini sepertinya hanya Yesiluo yang mengetahui kebenaran tentang siapa Guan Yuhe sebenarnya. Sayangnya, identitas ini membawa bencana besar bagi pasangan itu. Ketegangan mulai memenuhi udara saat Rangga akhirnya bertanya kepada Zhao Hongshan. Hongshan, apakah kau tahu alasannya? Mengapa Inoue Ishio begitu berniat membunuh Yesiluo dan istrinya? Zhao Hongshan menggeleng pelan. Suaranya terdengar datar, namun ada nada kegetiran di dalamnya. Aku tidak tahu, aku tak bisa menemukannya. Senang rasanya bisa mengetahui sejauh ini. Namun untuk alasan spesifiknya, bukan karena aku gagal mencarinya, melainkan karena aku tak memiliki cukup kekuatan untuk menyelidikinya lebih dalam. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Jika kau ingin mengetahui rahasia ini, kau harus menghubungi Fujibe Watichi atau langsung menanyakan kepada Inoue Ishio sendiri. Rangga menunduk, merenung. Jalan yang harus ditempuh masih panjang, dan bahaya mengintai di setiap sudut. Namun tekadnya semakin bulat. Untuk kebenaran, untuk balas dendam, ia siap menghadapi apapun yang menantinya di ujung jalan. Rangga mengerti betul kesulitan yang dihadapi Zhao Hongshan, sehingga ia tak merasa kecewa sedikit pun. Setelah merenung sejenak, Rangga berkata dengan nada tenang namun penuh tekad, Hongshan, mintalah temanmu untuk memperhatikan hal ini untukku. Jika ada kabar, beritahu aku. Rangga tidak terlalu berharap teman-teman Zhao Hongshan akan menemukan sesuatu. Namun, ia tak berniat menyerah begitu saja. Jika benar Inoue Ishio adalah dalang di balik pembunuhan orang tua Suci Widyastuti, maka Rangga bertekad untuk membantu Suci Widyastuti membalas dendam. Meski saat ini kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawan konsorsium Inoue yang perkasa, ia takkan surut langkah. Namun, Rangga sadar bahwa musuh utamanya saat ini bukanlah konsorsium Inoue, melainkan keluarga Adikusuma. Ia harus menyelesaikan urusan dengan mereka terlebih dahulu sebelum bisa fokus pada balas dendam. Oleh karena itu, ia tak perlu terburu-buru. Masih ada waktu, dan Rangga akan menggunakannya sebaik mungkin. Mendengar permintaan Rangga, Zhao Hongshan tak banyak berpikir. Ia hanya menjawab dengan tegas, baiklah, tidak ada masalah dengan itu. Aku akan meminta mereka mencari lebih banyak peluang. Jika ada kabar baru, aku pasti akan memberitahumu segera. Baginya, ini hanyalah soal usaha. Meskipun peluangnya tampak kecil, setidaknya ia telah berusaha semaksimal mungkin. Jika berhasil, itu adalah anugerah. Jika tidak, ia takkan menyesal karena sudah mencoba. Setelah pembicaraan tentang urusan tersebut, Rangga mengalihkan topik. Dengan nada santai, ia bertanya, ngomong-ngomong, Hongshan, kau tidak datang ke ibu kota secara khusus hanya untuk memberitahuku berita ini, kan? Zhao Hongshan tersenyum tipis sebelum menjawab, tidak, aku di sini untuk menemui Molly. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan, Molly lah yang meneleponku dan memintaku datang. Kebetulan, aku sempat mampir menemuimu terlebih dahulu. Sekarang sudah hampir waktunya, jadi aku harus pergi ke tempat Molly. Begitu selesai bicara, Zhao Hongshan bangkit dari sofa. Ia tiba di ibu kota belum lama ini, meskipun hari sudah larut malam, ia tak merasa ada konflik untuk langsung menemui Molly. Apalagi, kedatangannya kali ini ke ibu kota tak hanya untuk bertemu Molly, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih penting. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka setelah kunjungan ini, Zhao Hongshan kemungkinan besar akan naik pangkat menjadi pemimpin Blood Phoenix Society. Saat ini, posisinya memang sudah tinggi di bawah satu orang, tetapi di atas ribuan orang. Namun, posisi tertinggi dalam organisasi itu masih belum sepenuhnya miliknya. Setelah meninggalkan Guanzhen Hall Club, Zhao Hongshan langsung menuju kediaman Molly yang terletak dekat Xiangshan. Sebagai penguasa sejati Blood Phoenix Society,
Tempat tinggal Molly tampak sangat sederhana dibandingkan dengan para pemimpin organisasi lainnya. Ia hanya tinggal di sebuah villa kecil yang terlihat biasa saja. Bahkan lokasinya pun tak terlalu strategis. Di ibu kota, villa seperti ini sebenarnya tak terlalu mahal. Cukup dengan memiliki kekayaan bersih beberapa juta, seseorang sudah bisa tinggal di sana. Namun, bagi Molly, yang notabene adalah penguasa Blood Phoenix Society, tempat tinggalnya ini jelas terkesan kumuh jika dibandingkan dengan kediaman tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Zhao Hongshan atau Raymond Adikusuma. Bukan karena Molly kekurangan uang. Faktanya, ia sangat kaya raya. Baik Blood Phoenix Society maupun Blood Phoenix Killer Organization merupakan organisasi yang sangat menguntungkan. Meskipun Molly hanya menerima 10% dari keuntungan bulanan, jumlah itu sudah cukup untuk membuat kekayaannya mencapai angka astronomis setelah bertahun-tahun. Namun, karakter Molly sangat sederhana. Ia tak pernah mengejar kemewahan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, atau transportasi. Sebagian besar waktunya dihabiskan di biara tempat ia menjadi murid, dan ia menyumbangkan sebagian besar hartanya kepada kaum miskin atau daerah-daerah yang dilanda bencana. Uang yang telah disumbangkan Molly selama bertahun-tahun pun kini mencapai angka yang luar biasa. Di mata orang lain, uang mungkin adalah segalanya. Namun, bagi Molly, uang hanyalah angka belaka. Saat ini, ia sedang duduk di aula kecil villa sederhana miliknya, tampak tenang dan damai, sambil menunggu kedatangan Zhao Hongshan. Molly duduk dengan tenang di aula villa kecilnya, menjentikan serangkaian bola pikiran yang bercahaya di tangannya. Bibirnya melantunkan sutra Buddha dengan lembut, suaranya membawa kedamaian yang mendalam. Wajahnya tampak begitu damai, dipenuhi aura transenden yang membuat siapapun yang memandangnya merasa seolah sedang berhadapan dengan sosok suci dari alam lain. Jika Rangga ada di sini saat ini, ia pasti akan langsung menghubungkan Molly dengan seseorang King Sui. Temperamen mereka sangat mirip, sama-sama tenang, bijaksana, dan penuh kesederhanaan. Identitas mereka pun memiliki kemiripan yang mencolok. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa King Sui lebih mendalami Buddhisme secara formal, sementara Molly memilih untuk hidup dalam kesunyian di biara, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun, meski Molly terlihat begitu damai dan sederhana, ia tetaplah pemimpin sejati Blood Phoenix Society. Di sekitar villa kecilnya, 2 tim perlindungan elit bersiaga tanpa henti. Mereka tersebar di lingkungan sekitar serta di sebuah bangunan tidak jauh dari villa, memastikan keselamatan Molly setiap saat. Meskipun Molly jarang menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, perlindungan ketat ini tetap diperlukan karena identitasnya sebagai pusat kekuasaan Blood Phoenix Society. Sekitar 10 menit kemudian, suara pelan mesin mobil listrik terdengar di luar villa. Cahaya lampu mobil menyusup melalui kaca jendela, menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Molly, yang masih asyik dengan bola pikirannya, perlahan meletakkannya di pangkuannya. Matanya beralih ke jendela, menangkap siluet Zhao Hongshan yang turun dari mobil. Zhao Hongshan sudah beberapa kali mengunjungi tempat ini, sehingga ia sangat mengenal medan sekitarnya. Ia keluar dari mobil dengan langkah mantap dan langsung menuju gerbang villa kecil. Tidak ada yang berani menghentikannya, karena identitasnya sebagai salah satu tokoh paling berkuasa di Blood Phoenix Society sudah cukup untuk memberinya akses tanpa hambatan. Setelah bel pintu berbunyi beberapa kali, pintu villa mulai terbuka perlahan-lahan. Zhao Hongshan melangkah masuk tanpa ragu. Kakinya membawa dirinya lurus ke arah aula utama. Di sana, Molly telah duduk dengan tenang di antara sofa, menunggunya dengan wajah yang tak berubah sedikit pun. Meskipun Zhao Hongshan kini memiliki kekuatan yang melampaui banyak orang, bahkan mengendalikan seluruh Blood Phoenix Society, ia tetap mempertahankan sikap hormat kepada Molly. Bagaimanapun, Molly adalah pemimpin sejati organisasi ini. Banyak tokoh tua di Blood Phoenix Society yang setia kepada keluarga Mo, dan mereka tak segan-segan berdiri di sisi Molly jika situasi memanas. Zhao Hongshan tahu bahwa ia tak bisa bertindak semena-mena atau meremehkan Molly, baik secara publik maupun pribadi. Saudara Zhao, silakan duduk, ucap Molly dengan suara lembut namun tegas. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang cantik, membuat suasana menjadi hangat meskipun pembicaraan yang akan terjadi mungkin penuh dengan gravitasi. Zhao Hongshan tidak banyak bicara. Setelah mengangguk ringan, ia duduk di sofa yang ditunjuk Molly. Matanya tertuju pada Molly, menunggu dengan sabar apa yang akan dikatakan oleh pemimpin sejati Blood Phoenix Society itu. Molly tidak berbasa-basi. Setelah Zhao Hongshan duduk, ia langsung membuka topik pembicaraan dengan nada yang tetap tenang namun serius. Saudara Zhao, aku memintamu datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu tentang posisiku sebagai pemimpin guild. Tuan, tolong beritahu saya, jawab Zhao Hongshan dengan sopan. Ekspresinya tak menunjukkan rasa terkejut, karena ia sudah menduga apa yang akan dibicarakan Molly. Di dalam ruangan itu, udara terasa semakin berat. Namun, kedua tokoh besar ini tetap duduk dengan tenang, saling berhadapan seperti dua gunung yang kokoh, yang satu bersinar dengan cahaya spiritual, yang lain dipenuhi ambisi dan tekad. Di dalam hatinya yang terdalam, Zhao Hongshan merasakan secercah kegembiraan.
Jika ia berhasil menduduki kursi pemimpin perkumpulan, maka nama Zhao Hongshan akan terpatri sebagai orang nomor satu di Blood Phoenix Society. Itu adalah impian terbesar yang selalu ia damba-dambakan. Dendam besar telah terbalas, dan kini jalan menuju puncak tampak terbuka lebar di hadapannya. Tubuhnya masih gagah perkasa, semangatnya masih berkobar, dan ambisinya lebih menyala-nyala dari sebelumnya. Inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kemampuan sejatinya kepada dunia, untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayangan di balik nama besar lainnya. Sebenarnya, aku tak pernah cocok memimpin organisasi ini, ujar Molly dengan nada datar, tanpa sedikit pun riak emosi. Selama bertahun-tahun, posisi pemimpin guild hanya formalitas belaka. Orang yang benar-benar mengelola Blood Phoenix Guild adalah saudara Zhao dan saudara Shen. Molly berbicara dengan ketenangan yang hampir misterius. Posisi yang membuat banyak orang iri, yang menjadi rebutan para pendekar, ternyata tidak berarti apa-apa di matanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena itu, aku memutuskan untuk menyerahkan jabatan pemimpin Blood Phoenix Society kepadamu, saudara Zhao. Aku yakin, dengan kemampuanmu, Blood Phoenix Society pasti akan mencapai kemajuan yang lebih gemilang di masa depan. Ucapan Molly tulus, tanpa noda kepalsuan. Memang benar, ia tak pernah berhasrat akan kekuasaan. Kenaikannya ke puncak bukan semata-mata karena warisan, tetapi juga hasil dari tarik-menarik antara Zhao Hongshan dan Raymond Adikusuma. Akhirnya, ia dipilih oleh mereka berdua sebagai pemimpin, meski hatinya tak pernah menginginkan kursi itu. Sebelumnya, jika Molly ingin meletakkan jabatan, ada dua nama yang tepat untuk menggantikannya, Zhao Hongshan atau Raymond Adikusuma. Namun, kini setelah Raymond Adikusuma jatuh, pilihan itu hanya tinggal satu. Molly tak keberatan menyerahkan tongkat komando kepada Zhao Hongshan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk mundur secara damai dan mengejar apa yang sesungguhnya ia idam-idamkan, hidup tenang tanpa harus terus-menerus berada di bawah bayang-bayang perlindungan seperti burung kenari dalam sangkar. Tuan, aku takkan mengecewakanmu, kata Zhao Hongshan dengan nada mantap. Ia tak perlu pura-pura rendah hati atau menolak basa-basi. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa saat ini, dialah yang paling pantas menggenggam kendali. Molly melanjutkan, namun, ada satu hal yang ingin kuminta darimu, saudara Zhao. Tuan, katakan saja apa maumu. Selama aku mampu, aku pasti akan melaksanakannya dengan segenap usaha, jawab Zhao Hongshan tanpa ragu. Ia sangat memahami karakter Molly. Jika itu orang lain, mungkin ia akan berpikir panjang, tapi Molly adalah pengecualian. Zhao Hongshan tahu bahwa Molly tak haus kekuasaan ataupun harta. Molly tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah dokumen tebal dari sampingnya. Ia menyerahkannya kepada Zhao Hongshan dan berkata, ini adalah daftar beberapa wilayah miskin yang telah kubantu sebelumnya, serta sumbangan-sumbangan yang sedang dalam proses atau sudah dinegosiasikan. Jika memungkinkan, aku berharap kamu bisa melanjutkan semua sumbangan ini. Zhao Hongshan menerima dokumen itu dan membolak-baliknya. Daftarnya begitu tebal, dengan ratusan nama tercatat di dalamnya. Setiap sumbangan bukanlah jumlah yang kecil. Sebagian besar berasal dari 10% dividen yang Molly terima dari Blood Phoenix Society. Sekarang, Molly tak lagi memiliki banyak harta, dan ia ingin menyelesaikan semua urusan ini sebelum turun tahta. Aku bukan lagi pemimpin guild, lanjut Molly, suaranya tetap tenang. Aku tak punya alasan untuk terus menerima dividen 10% itu. Mendengar permintaan itu, Zhao Hongshan terkejut sesaat. Namun, setelah melihat isi dokumen itu, ia langsung menjawab, tak masalah. Tuan, aku pasti akan menyelesaikan semua sumbangan ini dengan baik. Lagi pula, dividen 10% itu tetap milikmu, ketua guild. Nama belakang Blood Phoenix Society adalah Mo, dan itu takkan berubah meskipun kamu tak lagi memegang jabatan. Panji spiritual perkumpulan ini tetaplah milikmu. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Blood Phoenix Society memang selalu mengusung nama Mo sejak awal. Tanpa kontribusi Molly, Zhao Hongshan dan Raymond Adikusuma takkan mencapai kekuatan mereka saat ini. Di mata Zhao Hongshan, meskipun Molly melepaskan jabatannya sebagai pemimpin, nama besar keluarga Mo tetap akan terpatri dalam sejarah Blood Phoenix Society. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Blood Phoenix Society adalah warisan keluarga Mo, dan banyak anggota perkumpulan, baik tua maupun muda, tetap setia kepada keluarga itu. Zhao Hongshan sendiri tidak kekurangan harta. Baginya, 10% keuntungan dari seluruh klub Blood Phoenix bukanlah hal yang ia damba-dambakan. Apalagi kini, setelah ia mengambil alih segala sesuatu yang pernah menjadi milik Raymond Adikusuma, keuntungannya melonjak drastis. Ia bisa mendapatkan sedikitnya 4 kali lipat dari apa yang biasanya ia peroleh. Namun bagi Zhao Hongshan, uang bukanlah tujuan utama. Kekayaan berlimpah tak memiliki daya tarik baginya. Yang lebih ia dambakan adalah kekuasaan-kuasaan untuk membawa Blood Phoenix Society ke puncak kejayaan. Kekuasaan untuk menciptakan legenda yang akan abadi di dunia persilatan. Oleh karena itu, meskipun ia mengambil alih posisi pemimpin, ia sama sekali tidak berniat menerima bagian keuntungan 10% tersebut.
Jawaban Zhao Hongshan membuat Molly sedikit terkejut. Saat memutuskan untuk melepaskan jabatannya, Molly telah siap menyerahkan hak atas keuntungan itu sepenuhnya. Namun, Zhao Hongshan dengan tegas menolaknya. Bagi Molly, ini adalah jawaban yang tak terduga, namun juga sebuah kelegaan. Baiklah, kata Molly akhirnya. Ia tak berniat menolak lebih jauh. Uang itu memang tak lagi ia butuhkan. Namun ia percaya bahwa masih banyak orang di luar sana yang membutuhkannya. Ia bisa menggunakan uang itu untuk terus membantu mereka yang membutuhkan. Bagaimanapun, Blood Phoenix Society memiliki kekayaan yang melimpah, dan keuntungan 10% itu tak akan berkurang, baik di masa lalu maupun saat ini. Molly melanjutkan, segera, aku akan menghubungi semua pihak terkait untuk mengatur pemindahan ini. Saudara Zhao, tolong atur waktunya. Setelah itu, aku akan datang langsung ke markas untuk menyelesaikan semuanya. Baiklah, biar aku yang mengaturnya terlebih dahulu, jawab Zhao Hongshan sambil mengangguk. Ia tahu bahwa pemindahan jabatan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada upacara resmi, di mana Molly menyampaikan niatnya sendiri di hadapan semua anggota perkumpulan. Hanya dengan cara itulah Zhao Hongshan dapat sah menjadi pemimpin generasi baru Blood Phoenix Society. Setelah pertemuan itu, Zhao Hongshan meninggalkan villa Molly dengan mobilnya. Begitu keluar dari gerbang villa, rasa gembira yang sulit dibendung mulai memenuhi hatinya. Bagi Zhao Hongshan, ini adalah awal baru dalam hidupnya. Babak baru telah dimulai, dan ia bertekad untuk membawa Blood Phoenix Society ke puncak kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia penuh keyakinan. Dulu, ketika ia hanya menjadi salah satu pemimpin guild, banyak hal yang terbatas. Perselisihan antara dirinya dan Raymond Adikusuma juga menjadi penghalang besar bagi perkembangan Blood Phoenix Society. Namun kini, semua masalah itu telah terpecahkan. Ia tidak hanya naik ke kursi pemimpin tertinggi, tapi juga berhasil menyatukan seluruh anggota perkumpulan di bawah panjinya. Dengan hambatan-hambatan lama yang telah sirna, Blood Phoenix Society pasti akan mencapai kemajuan baru. Sementara Zhao Hongshan merenungkan masa depan, sosok seseorang tiba-tiba muncul di benaknya Rangga. Entah mengapa, Zhao Hongshan memiliki firasat kuat bahwa kesuksesan Blood Phoenix Society di masa depan mungkin sangat bergantung pada Rangga. Firasat itu begitu kuat, seolah-olah nasib mereka telah terikat sejak lama. Setiap insan di dunia ini memiliki impian dan tujuan yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang haus akan kekuasaan, dan ada pula yang hanya ingin hidup damai tanpa beban. Namun, bagi para pendekar di dunia persilatan, ambisi seringkali menjadi nyala api yang tak pernah padam, mendorong mereka untuk terus maju, melampaui batas-batas yang ada. Di dunia yang penuh warna ini, setiap insan memiliki mimpi dan tujuan yang unik. Ada yang berjuang demi kekuasaan, ada yang terpesona oleh kecantikan, dan ada pula yang rela menempuh segala rintangan demi harta melimpah. Namun, semua itu hanyalah bagian dari ambisi duniawi tipe yang vulgar, jika boleh disebut demikian. Di sisi lain, ada mereka yang bermimpi menjadi penyair, pelukis, atau penyanyi, mengukir keindahan di atas kanvas kehidupan. Mimpi-mimpi ini, meskipun berbeda, memberi warna tersendiri bagi perjalanan hidup seseorang. Ketika satu impian tercapai, muncul impian baru. Dunia ini selalu bergerak maju, dan begitu pula manusia. Jika seseorang kehilangan impian dan tujuan, hidupnya akan kehilangan arah, menjadi kosong tanpa makna. Zhao Hongshan adalah salah satu insan yang tak pernah berhenti bermimpi. Tujuan awalnya adalah balas dendam membasmi Raymond Adikusuma yang telah lama menjadi duri dalam dagingnya. Mimpinya adalah menjadi orang nomor satu di Blood Phoenix Society, menduduki kursi pemimpin tertinggi yang selama ini ia idam-idamkan. Namun kini, semua itu telah terwujud. Raymond Adikusuma tewas, Molly menyerahkan posisi pemimpin padanya, dan Blood Phoenix Society sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Semua yang ia inginkan telah tercapai. Namun, Zhao Hongshan tidak puas. Baginya, mencapai puncak saat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari impian baru. Naluri manusia untuk maju, untuk berevolusi, telah membawanya pada tujuan yang lebih besar keluar dari dan meraih dominasi di tingkat Asia. Zhao Hongshan sangat yakin bahwa kesempatan ini ada dalam genggamannya, dan semuanya terkait dengan satu nama Rangga. Zhao Hongshan memahami dirinya sendiri dengan sangat baik. Ia tahu bahwa balas dendamnya pada Raymond Adikusuma dan kenaikannya sebagai pemimpin guild tidak lepas dari peran Rangga. Tanpa Rangga, mungkin ia masih berkutat dalam bayang-bayang kegagalan. Kini, jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus bergantung pada Rangga sekali lagi. Sejak Rangga meminta Zhao Hongshan menyelidiki masalah Ye Siluo dan istrinya, Zhao Hongshan telah merasakan sesuatu yang mendalam. Dari percakapan itu, ia menyadari siapa sebenarnya Ye Siluo dan istrinya, serta apa yang menjadi rencana Rangga. Zhao Hongshan yakin bahwa Rangga pasti akan membalas dendam pada Inoue Ishio. Jika tidak, Rangga tidak akan memilih untuk melanjutkan kasus ini, apalagi menghadapi lawan sekelas Ishio Inoue. Bagi Zhao Hongshan, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan.
Jika Rangga benar-benar berniat menghadapi Ishio Inoue, maka Zhao Hongshan akan berdiri teguh di sisinya. Jika Rangga berhasil, Zhao Hongshan dapat memanfaatkan momentum itu untuk membawa asosiasi Phoenix Darah ke panggung internasional, menancapkan pengaruhnya di seluruh dan memperluas dominasi ke Asia. Mengenai risiko kegagalan, Zhao Hongshan tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kesuksesan besar selalu membutuhkan taruhan besar. Ia memiliki setidaknya 50% keyakinan pada Rangga, karena kekuatan dan potensi Rangga sungguh luar biasa. Zhao Hongshan telah diam-diam menyelidiki segala hal tentang Rangga. Ia tidak hanya terkejut, tetapi juga takjub dengan kebangkitan tiba-tiba Rangga dalam beberapa bulan terakhir. Pendiriannya atas Guanzhen Hall Club, sebuah perkumpulan dengan potensi tak terbatas, adalah bukti nyata kehebatannya. Persahabatannya yang mendalam dengan keluarga Laksana dan keluarga Sentosa semakin memperkuat posisinya di dunia persilatan. Keluarga Sentosa, keluarga militer nomor 1 berhutang budi kepada Rangga karena telah menyelamatkan nyawa Tuan Su. Sementara itu, keluarga Laksana, keluarga terbesar juga berada di bawah naungan perlindungan Rangga. Bahkan, Ranggalah yang membantu Suryawan Laksana merebut posisi kepala keluarga dengan kekuatan dan kecerdasannya. Dengan dukungan dua keluarga besar ini, Zhao Hongshan yakin bahwa Rangga memiliki peluang besar untuk sukses dalam misinya. Baginya, Rangga adalah kunci menuju puncak tertinggi dunia. Dan jika Rangga berhasil, maka Blood Phoenix Society pun akan meraih kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bumi yang luas, jarang sekali ditemukan orang yang mampu menandingi Rangga. Jika pemuda itu berhasil menghancurkan keluarga Adikusuma, niscaya tak ada lagi yang berani melawan keperkasaannya di seluruh negeri. Sungguh luar biasa. Seorang pemuda macam dirinya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu di tanah ini. Maka, bagi Zhao Hongshan, saatnya telah tiba untuk mulai berinvestasi pada masa depan yang gemilang. Lapisan manis pada kue jauh lebih berharga daripada memberikan pertolongan di saat genting. Kini, Zhao Hongshan hanya bisa bersikap teguh mendampingi Rangga. Dengan demikian, ia akan menjadi sekutu yang paling dipercaya di masa mendatang. Andai saja Zhao Hongshan menunggu hingga Rangga menuntaskan dendamnya kepada keluarga Adikusuma, maka persahabatan itu akan terasa hambar dan kurang berarti. Oleh karena itu, Zhao Hongshan memutuskan untuk merencanakan langkah besar. Ia akan memberikan hadiah istimewa kepada Rangga dan kemudian menyatakan posisinya dengan jelas. Mengenai hadiah luar biasa ini, langkah awal harus dimulai dari penghancuran keluarga Adikusuma. Waktunya sudah semakin dekat. Di dalam mobil, Zhao Hongshan membuat tekad bulat dalam hatinya. Matanya tertuju ke arah villa keluarga Adikusuma yang menjulang di kejauhan. Di sana, tatapan dingin dan kejam memancar dari kedua matanya. Kebencian mendalam terhadap keluarga Adikusuma yang juga berakar dari hubungan Raymond Adikusuma telah menguatkan tekad Zhao Hongshan sepenuhnya. Rangga tidak menyadari bahwa dalam satu malam saja, sekutu tangguh telah bangkit di sisinya. Setelah Zhao Hongshan menetapkan pilihannya, kekuatan Rangga melonjak drastis dalam sekejap mata. Blood Phoenix Society dan organisasi pembunuh Tai Chi, dua dari tiga organisasi pembunuh paling ditakuti di Asia, kini berpihak padanya. Belum lagi keluarga Laksana, keluarga terbesar yang siap memberikan dukungan kuat. Bahkan kekuatan kelompok ketiga pun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tak heran jika Zhao Hongshan begitu yakin akan kesuksesan Rangga. Namun, Rangga tetap tenang. Setelah kembali ke Zilan Villa, dia hanya meluangkan waktu beberapa saat untuk berlatih sebelum akhirnya beristirahat. Pagi harinya, dia pergi ke klub seperti biasa, lalu menunggu hingga hampir tengah hari sebelum menuju bandara. Hari itu, Tuan Wibisana dan Suci Widyastuti akan datang, sehingga Rangga wajib menjemput mereka. Namun, ketika mobilnya berhenti di area parkir VIP bandara, sebuah iring-iringan mobil kecil tampak mendekat tak jauh di belakangnya. Si Xuan, melihat iring-iringan yang akrab itu, mata Rangga sedikit menyipit, terkejut. Dia tidak menduga akan bertemu Suryawan Laksana di tempat itu. Untunglah, dia datang lebih awal, sehingga tak tergesa-gesa. Alih-alih langsung pergi, dia memilih menunggu sampai rombongan Suryawan Laksana berhenti. "Tuan, kenapa Anda ada di sini?" tanya Suryawan Laksana, yang juga melihat Rangga. Setelah turun dari mobilnya, dia melangkah mendekat dan bertanya dengan nada penasaran. Rangga hanya menjawab singkat, "Orang tua itu dan Suci Widyastuti datang hari ini. Aku ke sini untuk menjemput mereka." "Lalu, kenapa kau ada di sini? Apakah kau hendak bepergian?" Suryawan Laksana tersenyum tipis, wajahnya semakin berseri ketika berbicara tentang putrinya. Terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai gadis itu, seorang putri yang dianggap jenius dalam segala hal. Jika tidak, tentu saja dia bisa memerintahkan bawahannya untuk menjemput barang-barang seperti ini tanpa harus turun tangan sendiri. Setelah mendengar penjelasan Suryawan Laksana, Rangga akhirnya mengerti. Dengan senyum tipis terulas di wajahnya, dia berkata, "Oh, jadi Shishi sudah kembali. Baiklah, kalau begitu kita berangkat bersama untuk menyambut pesawat mereka."
Rangga tahu bahwa Suryawan Laksana memiliki seorang putri bernama Nadine Laksana. Nama itu kadang-kadang disebutkan oleh Suryawan Laksana dalam percakapan ringan mereka. Baiklah, ayo pergi bersama, jawab Suryawan Laksana tanpa ragu. Setelah mengangguk, dia dan Rangga melangkah beriringan menuju aula bandara. Ngomong-ngomong, Rangga, kata Suryawan Laksana sambil berjalan, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku berencana mengadakan pesta kecil-kecilan untuk Shishi. Jika kamu dan Suci Widyastuti ada waktu, mari bergabung. Kalau orang tua itu juga bersedia datang, ajak saja dia sekalian. Lagi pula, takkan ada orang luar. Suryawan Laksana sangat hati-hati dengan kata-katanya. Frasa tak ada orang luar menunjukkan bahwa ia memperlakukan Rangga sebagai bagian dari keluarga dekat. Panggilan orang tua untuk Tuan Wibisana juga menunjukkan kedekatan hubungan antara dirinya dan Rangga. Tentu saja, Rangga tidak menolak undangan tersebut. Dia menjawab dengan santai, orang tua itu jarang menyukai acara seperti ini. Namun, Suci Widyastuti dan aku tidak ada urusan malam ini. Kami akan hadir. Tuan Wibisana memang bukan tipe orang yang suka berkumpul dalam acara ramai. Rangga tahu benar bahwa lelaki tua itu pasti tidak akan datang. Apalagi, dia telah membuat janji dengan Tuan Sentosa, sehingga mustahil baginya untuk meninggalkan rumah pada malam hari. Suryawan Laksana tidak memaksa. Ia hanya berkata dengan tenang, tidak apa-apa, lain kali aku akan datang mengunjungi orang tua itu. Beberapa menit kemudian, Rangga dan Suryawan Laksana tiba di aula bandara. Mereka berdiri di area yang relatif sepi, menunggu kedatangan penumpang. Penerbangan dari Jinceng akan tiba sekitar 10 menit lagi. Namun Putri Suryawan Laksana, Nadine Laksana, akan datang lebih awal. Tak lama setelah mereka masuk, sosok Nadine Laksana sudah terlihat melangkah keluar dari lorong, membawa tasnya dengan langkah ringan. Dalam bayangan awal Rangga, Suryawan Laksana adalah pria yang serius dan perfeksionis dalam membesarkan anak-anaknya. Karena itu, ia membayangkan Nadine Laksana sebagai wanita anggun dan dingin, layaknya seorang putri keluarga kaya raya. Mengingat latar belakang keluarganya yang makmur, Nadine Laksana seharusnya memiliki selera berpakaian mewah dan temperamen angkuh bak permata yang sulit disentuh. Namun, apa yang dilihat Rangga sungguh di luar ekspektasinya. Tanpa pengawal yang mengiringinya, Rangga tidak akan pernah percaya bahwa gadis biasa di hadapannya ini adalah Nadine Laksana, putri tunggal Suryawan Laksana dan pewaris keluarga Laksana. Gadis itu mengenakan topi semanggi berwarna putih, kaos polos dengan logo sebuah kegiatan amal, celana jeans pudar yang tampak nyaman, serta rambut diikat sederhana di belakang kepala. Penampilannya begitu polos, bahkan terkesan biasa saja sangat kontras dengan identitasnya sebagai putri keluarga terpandang. Bagai langit dan bumi, dua ekstrim yang tidak terbayangkan. Namun demikian, meski pakaian yang dikenakannya terlihat sederhana, kecantikan Nadine Laksana tetap bersinar terang. Di bawah alisnya yang lentik seperti bulan sabit, sepasang mata indah berkilau dengan kelincahan dan kecerdasan. Bibirnya merah muda alami, kulitnya seputih salju yang rapuh. Dari segi paras, Nadine Laksana tidak kalah dengan Almira Cahyaningtyas ataupun Suci Widyastuti. Begitu pula dengan temperamennya. Meski terlihat sederhana, aura anggun yang menyelimutinya tidak dapat diabaikan. Nadine Laksana adalah sosok yang memesona dalam kesederhanaan, membuktikan bahwa kemewahan sejati tidak selalu terpancar dari pakaian atau harta benda. Meski pakaiannya sederhana, Nadine Laksana memancarkan aura bijaksana yang sulit diabaikan. Sorot matanya yang tajam seakan mampu menembus jiwa, membuat orang merasa enggan menatapnya terlalu lama. Gadis ini selalu seperti itu, tak pernah terlalu peduli pada penampilan ataupun kemewahan pakaian. Ah, anak ini, gumam Suryawan Laksana dengan nada tak berdaya sambil menghela napas panjang. Matanya tertuju pada putrinya yang tampak begitu polos dalam balutan pakaian sederhana. Meskipun belum menjadi kepala keluarga Laksana secara resmi, Suryawan Laksana tetap memiliki kekayaan bersih yang menempatkannya di jajaran 10 besar keluarga terkaya di. Dengan harta melimpah seperti itu, Nadine Laksana seharusnya hidup bak seorang putri kerajaan. Namun, sejak kecil, gadis itu telah menunjukkan kemandirian luar biasa yang jarang dimiliki oleh anak-anak seusianya. Sejak usia dini, Nadine Laksana tidak pernah bergantung pada uang keluarganya. Ia mencari nafkah sendiri, bahkan untuk biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-harinya. Saat masih di sekolah menengah, ia mendapatkan beasiswa tertinggi dan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Uang hasil kerja kerasnya tersebut kemudian ia investasikan ke pasar saham. Bakat Nadine Laksana dalam dunia investasi bukanlah main-main. Pada usia belasan tahun, ia mulai bermain saham dengan modal awal 30.000 yuan. Hanya dalam 3 tahun, kekayaannya meningkat 100 kali lipat. Setelah melanjutkan studi di luar negeri, ia semakin gencar berinvestasi di berbagai bidang bisnis. Dalam waktu 4 tahun saja, kekayaannya melonjak 300 kali lipat dari modal awal 3 juta yuan hingga melebihi 1 miliar. Semua pencapaian itu diraih tanpa menggunakan uang dari keluarganya. Bahkan, Nadine Laksana kini sedang bersiap mendirikan perusahaan teknologi elektronik atas namanya sendiri.
yang diproyeksikan memiliki nilai pasar hampir 500 juta yuan. Jika perusahaan itu sukses terdaftar, kekayaan bersihnya akan melonjak berkali-kali lipat dalam sekejap. Nyonya Laksana pun dibuat kagum oleh bakat luar biasa putrinya. Seandainya Wisnu Laksana putra tertua mereka tidak begitu cemerlang. Dan jika tradisi warisan keluarga Laksana tidak hanya berfokus pada garis laki-laki, mungkin Nadine Laksana sudah dilatih sebagai penerus utama keluarga. Namun, meski telah menjadi miliarder muda, Nadine Laksana tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan. Pakaian yang ia kenakan hari itu adalah contoh nyata bagaimana ia sama sekali tidak peduli dengan kemewahan lahiriah. Bahkan, jika ia mengaku memiliki kekayaan bersih 1 miliar, banyak orang mungkin tidak akan percaya. Suryawan Laksana selalu merasa tak berdaya menghadapi sifat anaknya yang satu ini. Bukan karena pelit atau sombong, Nadine Laksana hanya tidak pernah menganggap uang sebagai sesuatu yang istimewa. Baginya, angka-angka di rekening bank hanyalah simbol. Ia lebih memilih menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yayasan amal yang didirikannya menyerap sebagian besar penghasilannya. Jika tidak, kekayaannya saat ini mungkin telah meningkat 2 kali lipat lebih besar. Melihat desahan Suryawan Laksana, Rangga hanya tersenyum tipis tanpa berkomentar. Setiap orang memiliki karakternya masing-masing, dan bagi Nadine Laksana, kesederhanaan adalah ciri khasnya. Di bawah pengawalan beberapa orang, Nadine Laksana melangkah mendekati Rangga dan Suryawan Laksana. Begitu cukup dekat, ia berkata dengan nada sedikit protes, "Ayah, bukankah aku sudah bilang agar kamu tidak perlu repot-repot menjemputku? Aku bisa pulang sendiri." Meski nada suaranya terdengar agak tidak puas, suara lembut dan fleksibelnya memberikan kesan yang hangat dan menyenangkan. "Apa? Kamu tidak senang ayahmu datang menjemputmu? Kalau begitu, aku bisa pergi saja kalau kamu mau," balas Suryawan Laksana dengan nada bercanda. Wajahnya tetap tersenyum. Rangga melirik Suryawan Laksana. Dari kata-kata dan sikapnya, jelas bahwa pria itu sangat mencintai putrinya. "Yah, sudahlah, aku juga malas membuang-buang uang untuk naik taksi," ucap Nadine Laksana ringan sambil memutar bola matanya. Kemudian, dengan gerakan penuh kasih sayang, ia meraih lengan ayahnya. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke arah Rangga. Di antara kedua matanya yang indah, terlihat kilatan kejutan yang samar. Di tepi padang luas, di bawah langit biru yang membentang tanpa batas, tampak seorang pemuda berdiri tegak di samping Suryawan Laksana, tokoh besar yang terkenal akan kebijaksanaan dan kekuasaannya. Dengan status Suryawan Laksana yang menjulang bak gunungan megah, siapapun yang berada di sisinya tentu saja bukanlah orang sembarangan. Namun, dalam raut wajahnya yang teduh, tak ada kesombongan ataupun kemegahan yang menyilaukan. Tiba-tiba mata bening Nadine Laksana, gadis jelita yang bagaikan rembulan tengah malam, bergerak cepat. Sepertinya ia telah menebak sesuatu dari tatapan tajam ayahnya. "Ngomong-ngomong, Shishi," ujar Suryawan Laksana, suaranya tenang namun penuh wibawa, "izinkan aku memperkenalkanmu kepada seseorang." Meski telah menerima kedatangan putrinya dengan hangat, Suryawan Laksana tidak buru-buru meninggalkan tempat itu. Ia menunjuk ke arah Rangga dengan sikap hormat, lalu berkata, "Dia adalah Tuan Rangga Zong pemuda yang kuceritakan padamu. Kondisi nenekmu kali ini sepenuhnya berkat pertolongan Tuan Rangga." Mendengar kata-kata itu, Nadine hanya tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terkejut, sebab firasatnya telah memberitahunya jauh sebelum sang ayah bicara. "Halo, Pak, terima kasih telah menyelamatkan nenek saya," ucap Nadine lembut, mengulurkan tangannya dengan keramahan yang begitu tulus. Di wajahnya terpancar senyum manis penuh rasa syukur. Namun, saat pandangannya bertemu dengan mata mendalam milik Rangga, kilatan keraguan perlahan melintas di matanya. Rangga masih sangat muda, usianya hampir sebaya dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa ia menyaksikannya sendiri, dan jika ayahnya tidak memberitahunya lebih awal, sulit bagi Nadine untuk percaya bahwa pemuda di depannya ini memiliki keahlian medis luar biasa yang dapat menandingi para tabib legendaris. "Sama-sama," sahut Rangga dengan senyum tipis. Ia menyambut uluran tangan Nadine dengan lembut, lalu melepaskannya dengan sopan. Dari perkataan dan sikapnya, jelas bahwa Nadine bukanlah gadis yang sombong, meskipun harga dirinya setinggi langit. "Inilah bukan tempat yang pantas untuk berbincang panjang, Shishi," ujar Suryawan Laksana, senyum bijak terulas di wajahnya. "Ayo kita pulang dulu. Aku sudah menyiapkan jamuan kecil untukmu di malam hari, dan kita bisa berbincang lebih leluasa nanti." Memang benar. Mereka berada di aula bandara yang ramai oleh derap langkah orang-orang yang datang dan pergi. Selain itu, Suryawan Laksana telah merencanakan pertemuan istimewa untuk putrinya di malam hari. Ada banyak waktu bagi mereka untuk berbicara tentang segala hal. "Baiklah, sampai jumpa malam ini," kata Rangga singkat sambil mengangguk hormat. Setelah itu, Suryawan Laksana dan Nadine pun pergi meninggalkan aula, meninggalkan Rangga yang tetap tinggal menunggu kedatangan dua tamu lainnya Suci Widyastuti dan Yelau. Suci Widyastuti dan Yelau tak membuat Rangga menunggu terlalu lama. Hanya beberapa menit berselang, pesawat yang mereka tumpangi dari Jinceng akhirnya mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota. Setelah menyambut mereka,
Rangga langsung membawa rombongannya menuju keluarga Sentosa. Tuan Sentosa, pemimpin keluarga besar itu, telah berbicara dengan Tuan Su. Sebagai bentuk penghormatan, sebuah jamuan makan siang telah disiapkan di rumah Su. Saat Rangga dan rombongannya tiba, jarum jam hampir menunjuk angka 12 siang. Sebagai orang yang sudah lama dikenal akrab dengan keluarga Sentosa, Rangga memarkir kendaraannya di halaman luar, lalu melangkah masuk ke area utama rumah. Suasana di sana begitu hangat. Di samping teras halaman, Tuan Sentosa dan Tuan Su sedang asyik bermain catur bersama Bambang Sentosa, sementara Zheng Han dan Elang duduk di samping, menyaksikan jalannya permainan dengan sorot mata serius. Saudaraku, Rangga, Suci Widyastuti, akhirnya kalian tiba. Seru Tuan Su, menyambut kedatangan mereka dengan senyum lebar. Dahulu, ia selalu memanggil Tuan Wibisana dengan nama kecilnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan persaudaraan di antara mereka semakin erat, hingga akhirnya mereka saling panggil kakak dan adik dengan penuh kehangatan. Di bawah naungan pohon bunga yang mekar di sudut halaman, Rangga, Adam Sentosa, dan Elang berdiri dalam lingkaran percakapan yang tenang namun penuh ketegangan. Matahari di atas kepala mereka memancarkan cahaya terik, tetapi suasana di antara mereka jauh lebih dingin, seolah-olah awan mendung perlahan menutupi langit. Apakah Anda dekat dengan Zhao Hongshan akhir-akhir ini? Tanya Adam Sentosa. Suaranya rendah tapi terdengar serius. Matanya yang tajam menyapu wajah Rangga, mencari jawaban meski ia sudah tahu apa yang akan didengarnya. Rangga tersenyum tipis, tidak merasa perlu menyembunyikan apapun. Ya, katanya singkat, aku mendorongnya ke atas. Adam Sentosa mengangguk pelan. Ia tidak terkejut, karena baginya, sedikitpun rahasia sulit tersembunyi dari kelompok ketiga, organisasi yang bertanggung jawab atas keselamatan para pemimpin negara serta tugas-tugas rahasia lainnya. Namun, kali ini ia datang bukan untuk mencampuri urusan politik atau organisasi seperti Blood Phoenix Soche melainkan untuk memberi peringatan. Aku baru saja menerima kabar bahwa Zhao Hongshan mungkin benar-benar akan berkuasa. Lanjut Adam Sentosa, nada suaranya semakin berat. Aku cukup mengenal orang ini. Dia ambisius, Tuan. Terkadang, Anda mungkin harus lebih berhati-hati. Kata-kata itu lebih sebagai pengingat daripada peringatan keras. Adam Sentosa tahu alasan di balik keputusan Rangga untuk bekerja sama dengan Zhao Hongshan. Dalam hatinya, ia bahkan setuju dengan pendekatan Rangga. Setelah berdiskusi panjang dengan Bagas Ardianta, keduanya sepakat bahwa jika Rangga ingin membalas dendam pada keluarga Adikusuma, maka aliansi dengan organisasi seperti Blood Phoenix Society adalah langkah strategis yang tak terhindarkan. Namun, Adam Sentosa juga sadar bahwa ambisi bisa menjadi pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa membawa seseorang menuju puncak kekuasaan. Namun, jika tidak terkendali, ia bisa menjadi racun yang meracuni semua yang disentuhnya. Tidak masalah jika dia ambisius, sahut Rangga dengan senyum tipis, seolah bisa membaca pikiran Adam Sentosa. Yang penting, aku selalu waspada. Aku tahu persis siapa yang sedang kuhadapi. Adam Sentosa mengangguk pelan. Ia tidak berniat melanjutkan pembicaraan lebih jauh tentang Zhao Hongshan. Sebagai orang yang berpengalaman, ia tahu bahwa Rangga adalah seorang pemuda yang cerdas dan tidak mudah dibodohi. Tidak ada gunanya memberikan nasihat berlebihan kepada seseorang yang sudah memahami risiko langkahnya sendiri. Namun, ada satu hal lagi yang perlu dibahas yang jauh lebih penting. Ada sesuatu yang lain, kata Adam Sentosa, nada suaranya berubah lebih serius. Beberapa waktu lalu, Konsorsium Inoue melakukan beberapa gerakan mencurigakan. Menurut analisis kami, kemungkinan besar Rizky Adikusuma berada di balik layar. Jika dugaanku benar, Konsorsium Inoue mungkin akan mengambil tindakan terhadapmu. Wajah Adam Sentosa tampak lebih muram. Meskipun kelompok ketiga memiliki kekuatan yang luar biasa, Konsorsium Inoue bukanlah entitas lokal yang bisa dikendalikan begitu saja. Diplomasi internasional seringkali menjadi batasan bagi mereka. Dan Adam Sentosa sadar bahwa ia tidak bisa memberikan banyak bantuan langsung kepada Rangga dalam situasi seperti ini. Rangga hanya mengerutkan kening, tanpa menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Seolah-olah ia telah menduga hal ini sejak lama. Langkahnya terhadap Hendra Adikusuma dan putranya, serta aneksasi Blood Phoenix Society, tentu saja telah membuat keluarga Adikusuma merasa terancam. Krisis yang dirasakan oleh Rizky Adikusuma pastilah semakin mendesak, terutama setelah Rangga berhasil memotong salah satu lengan terkuat keluarga Adikusuma. Jadi, inilah saatnya, gumam Rangga pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Rizky Adikusuma pasti akan menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya, termasuk Konsorsium Inoue, untuk melawan kita. Adam Sentosa hanya diam. Tatapannya tertuju pada Rangga dengan campuran khawatir dan hormat. Ia tahu bahwa pemuda di hadapannya ini bukan orang yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Namun, pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar, di mana sekali bida jatuh, seluruh papan bisa runtuh. Kita lihat saja nanti, kata Rangga akhirnya, matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan.
Biarkan mereka datang. Aku sudah siap. Angin lembut berhembus, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Di bawah bayang-bayang pepohonan, tiga sosok itu terlihat seperti siluet prajurit yang siap menghadapi badai. Perang baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ruang belajar yang sunyi, hanya suara ketukan jari Rangga pada meja dan deru halus komputer yang memenuhi ruangan. Cahaya layar komputer menyinari wajahnya yang serius, matanya yang tajam menelusuri setiap baris informasi dalam file-file yang terbuka di depannya. Di sekitarnya, suasana Zilan Villa terasa tenang. Namun bagi Rangga, ini adalah awal dari badai besar yang akan datang. Flash drive USB kecil yang diberikan Elang ternyata berisi data yang luar biasa padat. Dua jenis file utama memenuhi penyimpanan 32 GB tersebut, dokumen teks yang rinci dan video rekaman yang mendalam. Rangga memutuskan untuk membuka file teks terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian, profil tim medis legendaris dari Jepang mulai terpampang di layar. Tim medis ini bukan sembarang kelompok. Mereka adalah salah satu kebanggaan dunia kedokteran modern, dengan reputasi yang melampaui batas-batas negara dan benua. Terdiri dari 12 orang ahli bedah terbaik, mereka telah mengukir nama mereka dalam sejarah dengan prestasi luar biasa di bidang pengobatan barat. Setiap anggota tim memiliki spesialisasi yang unggul, terutama dalam bidang bedah mikro dan teknologi regeneratif, yang hampir mencapai level dewa. Rangga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan. Penghargaan dunia yang mereka terima bukanlah sekadar pujian kosong. Ini adalah hasil dari dedikasi bertahun-tahun dan inovasi tanpa henti. Pengobatan barat memang memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam hal presisi dan teknologi canggih. Bahkan Rangga, dengan segala keahliannya dalam pengobatan tradisional, harus mengakui bahwa ia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang mendalam soal pembedahan modern. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, Rangga juga sadar bahwa pengobatan tradisional memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan yang bahkan pengobatan barat belum mampu sepenuhnya menandingi. Kekuatan itu terletak pada harmonisasi tubuh dan alam, pada pemahaman holistik tentang keseimbangan energi manusia. Jika pengobatan barat adalah pedang yang tajam dan presisi, maka pengobatan tradisional adalah aliran sungai yang lembut namun tak terhentikan. Bedah adalah ranah mereka, gumam Rangga pelan, tapi pengobatan bukan hanya soal pisau bedah. Meskipun begitu, ancaman yang dibawa oleh kedatangan tim medis ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bukan sekadar tim dokter biasa. Mereka adalah senjata rahasia yang dikirim oleh konsorsium Inoue untuk melawan Rangga. Dengan kekuatan mereka, jika Zhongyan Chemical benar-benar menjadi sasaran serangan, Rangga tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan pertahanan biasa. Ini adalah pertempuran yang lebih besar daripada sekadar urusan bisnis atau politik. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi, dua dunia, dua cara hidup. Setelah membaca file dokumen, Rangga beralih ke file video. Rekaman-rekaman itu menunjukkan operasi-operasi kompleks yang dilakukan oleh tim medis Jepang. Gerakan mereka begitu presisi, seperti tarian yang disinkronkan dengan sempurna. Pisau bedah di tangan mereka tampak seperti kuas seorang pelukis, menciptakan keajaiban yang sulit dipercaya oleh mata awam. Rangga menonton dengan penuh perhatian, mencoba memahami pola pikir dan metode mereka. Inilah lawanku, katanya dalam hati, matanya menyipit. Tapi mereka tidak tahu siapa aku. Meskipun ancaman ini sangat nyata, Rangga tidak merasa gentar. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal teknologi atau keahlian. Ada faktor lain yang lebih penting, strategi, keberanian, dan keyakinan pada diri sendiri. Ia sudah terbiasa menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil, dan kali ini pun ia tidak akan mundur. Di luar jendela, langit sore mulai berubah menjadi oranye kemerahan. Bayangan pepohonan bergoyang pelan oleh angin, menciptakan pola yang indah di atas tanah. Namun, di dalam ruang belajar, Rangga tetap fokus. Pikirannya bekerja cepat, menyusun rencana demi rencana. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, tapi ia juga tahu bahwa persiapan adalah kunci untuk menghadapi badai. Zhongyan Chemical dan Guanzhen Hall Club adalah dua lini terpenting. Gumamnya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka runtuh begitu saja. Rangga menutup file terakhir dan menarik napas dalam-dalam. Ia meraih secangkir teh hangat yang diletakkan Suci Widyastuti di meja beberapa saat lalu. Aroma teh melati yang lembut sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Dalam diam, ia merenungkan langkah-langkah yang harus diambil. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi aku juga tidak bisa terburu-buru. Semua harus direncanakan dengan hati-hati. Malam semakin larut, namun Rangga masih duduk di depan komputer, mempelajari setiap detail informasi yang diberikan. Di luar sana, angin malam mulai berhembus lebih kencang, seolah alam pun ikut bersiap menghadapi badai yang akan datang. Pada masa itu, tidak semua penyakit dapat ditangani dengan ilmu pengobatan kuno. Ada luka yang memerlukan sentuhan tangan ahli barat, seperti patah tulang kombinatif, suatu kondisi yang teramat rumit. Dalam hal ini, Rizky Adikusuma telah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat cermat. Dia mengetahui bahwa dalam ranah pengobatan tradisional,
Sulit ada yang mampu menandingi kemahiran Rangga. Namun, bila dibandingkan dengan metode pengobatan barat, segalanya menjadi abu-abu, dan hasilnya sukar ditebak. Rangga pun menyadari sepenuhnya bahwa Rizky Adikusuma pastilah akan menghadirkan beberapa ahli pengobatan barat untuk beradu kecakapan. Jika Rangga sampai kalah, popularitas Guanzen Hall Club yang kini sedang berkibar tinggi akan runtuh seketika. Bahkan, jika Rizky menggunakan siasat-siasat licik lainnya, bukan mustahil seluruh pencapaian Guanzen Hall Club akan hancur tanpa sisa. Niat Rizky sudah jelas, ia ingin memukul habis kedua lini pertahanan Rangga agar pemuda itu tak lagi memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Rangga tetap bersikap tenang. Setelah membaca dokumen-dokumen penting, ia mulai menonton video yang disediakan. Benar saja, semua rekaman tersebut adalah dokumentasi proses bedah oleh tim medis barat. Dari setiap gerakan yang terpampang di layar, Rangga dapat merasakan betapa tingginya keterampilan mereka dalam dunia operasi bedah. Ini membuatnya semakin waspada. Ia tak pernah meremehkan lawan, namun jika harus menghadapi tantangan serius, Rangga tak akan segan-segan meladeni dengan segenap kemampuannya. Ada banyak video yang harus ditonton. Rangga mengklik satu persatu dan memutarnya menggunakan perangkat lunak dengan kecepatan 50 kali lipat dari biasanya. Meskipun gambar bergerak begitu cepat, otak Rangga bekerja bak sambaran petir. Ia mencerna setiap detail dengan analisis yang tajam dan daya ingat yang luar biasa. Namun demikian, waktu tetap berjalan. Ketika ia selesai menonton semua video, jarum jam telah menunjukkan 1 jam berlalu. Saat itulah alis Rangga semakin berkerut, dan sorot matanya dipenuhi pikiran mendalam. Karena pihak lawan sudah siap bertempur, Rangga pun wajib melakukan persiapan yang sama. Bagai seekor raptor yang hendak menyeberangi sungai, musuh bisa menyerang kapan saja. Sebelum itu terjadi, Rangga harus memastikan dirinya benar-benar siap. Petang hari menjelang, saat Suci Widyastuti memilih untuk beristirahat, Rangga meninggalkan kediamannya menuju klub. Ada janji penting yang telah dijadwalkan pada sore hari, dan salah satu anggota kelas atas telah menunggunya. Tentu saja, Rangga tak akan mengabaikan tanggung jawabnya hanya demi menemani Suci Widyastuti. Setelah menyelesaikan urusannya di Guanzen Hall Club, hari telah beranjak senja, tepat ketika jarum jam hampir menunjuk angka 6. Pada malam harinya, Suryawan Laksana mengadakan sebuah perjamuan kecil di kediamannya. Acara itu dijadwalkan dimulai pada pukul 7. Setelah meluangkan waktu untuk kembali ke Villa Zilan guna berganti pakaian, Rangga dan Suci Widyastuti berangkat menuju villa milik Suryawan Laksana. Lokasi villa tersebut masih seperti biasa, tak berubah meski status Suryawan Laksana kini telah meningkat pesat. Namun, dari percakapan ringan yang terdengar, Rangga menangkap isyarat bahwa Suryawan Laksana berniat untuk kembali ke halaman rumah tua keluarga Laksana. Halaman itu bahkan telah direnovasi dengan sangat teliti. Rupanya, Suryawan Laksana ingin mengukuhkan posisinya sebagai kepala keluarga. Meski hal ini bukanlah urusan yang harus dipusingkan Rangga, sebagai sahabat, ia memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Suryawan. Begitu tiba di depan villa Suryawan Laksana, Rangga memandang tempat parkir yang penuh sesak. Di sana, berjejer mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Bentley, menandakan betapa istimewanya acara malam ini. Di samping deretan mobil mewah yang memenuhi halaman, tampak beberapa kendaraan dinas Audi dan Hongki berjejer dengan anggun. Jelas, perjamuan yang diadakan oleh Suryawan Laksana malam ini tidaklah sembarangan. Sebagai seorang yang memiliki kedudukan tinggi, ia tentu tak ingin acaranya terlihat biasa-biasa saja. Apalagi, setelah kepulangan Nadi Laksana, sudah sepantasnya Suryawan mengundang para sahabat dekat untuk merayakan momen tersebut. Suryawan Laksana sendiri berdiri di gerbang villa, menyambut para tamu dengan ramah. Di sisinya, beberapa orang parubaya dan pemuda-pemudi berdiri sambil berbincang ringan. Suasana penuh tawa itu membawa kehangatan yang membuat siapapun merasa disambut. Beberapa dari mereka ternyata akrab dengan Guanzen Hall Club. Bahkan ada yang merupakan anggota kelas 1 atau bahkan anggota kehormatan klub tersebut. Rangga, dengan kecerdasannya yang tajam, segera mengenali 2 di antara mereka pejabat senior di tingkat kementerian atau lebih tinggi. Pemimpin utama dari departemen-departemen yang berkuasa. Orang-orang seperti mereka bukanlah individu sembarangan. Untuk menjadi anggota kehormatan Guanzen Hall Club saja, seseorang harus memiliki prestise dan pengaruh yang luar biasa. Meski sebagian besar dari mereka telah pensiun, masih ada pula yang tetap aktif memegang jabatan penting. Ketika Rangga tiba, semua pandangan tertuju padanya. Suryawan Laksana pun melangkah mendekat, menyapa Rangga dengan hangat. Mengingat sebagian besar tamu sudah mengetahui identitas Rangga, tak pelak lagi, ia menjadi pusat perhatian selanjutnya. Suryawan memperkenalkan Rangga kepada semua hadirin, dan suasana semakin cair dengan tawa serta percakapan ringan. Setelah rombongan tamu berikutnya tiba, Suryawan Laksana mengundang semua orang untuk masuk ke dalam aula villa. Ruangan yang luas itu telah diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kemewahan yang halus namun elegan. Meskipun jamuan ini tidak terlalu berlebihan, tingkat kecanggihan dan kesempurnaan detailnya sulit ditandingi oleh sembarang orang. Perjamuan dimulai tepat waktu,
dan malam itu dipenuhi dengan kehangatan serta keakraban. Sebagai tuan rumah, Suryawan Laksana adalah figur sentral di balik semaraknya acara ini. Sebagai kepala semu keluarga Laksana, para tamu yang diundangnya bukanlah orang-orang biasa, melainkan sahabat-sahabat dekat yang telah lama dikenalnya. Mereka saling mengenal satu sama lain, sehingga perjamuan ini menjadi ajang pertemuan yang penuh keakraban. Banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol, menjalin persahabatan yang lebih erat, atau sekadar menikmati kebersamaan. Namun, sosok yang paling ditunggu-tunggu baru muncul menjelang akhir. Nadine Laksana, putri keluarga besar itu, akhirnya melangkah masuk ke ruang perjamuan. Bahkan Rangga, yang telah bertemu Nadine sebelumnya, tak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Saat bertemu di bandara, Nadine hanyalah seorang gadis sederhana dengan penampilan biasa, nyaris tak mencolok. Namun malam itu, ia berubah bak seorang putri kerajaan yang turun dari cerita legenda. Gaun malam putih mulia yang dikenakannya melingkupi tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan anggun yang sulit dilupakan. Rambutnya yang digulung dengan rapi dihiasi permata berlian yang bersinar lembut di bawah cahaya lampu kristal. Wajahnya yang halus dan cerah tampak semakin memesona dengan polesan makeup tipis namun elegan. Setiap gerakannya dipenuhi dengan ketenangan dan kelembutan, seolah ia lahir untuk menjadi sorotan dunia. Tatapan matanya yang cerah dan penuh makna semakin memperkuat aura seorang wanita bangsawan yang bijaksana. Di balik penampilannya yang sempurna, Rangga melihat sesuatu yang lebih dalam. Ada kilauan rasa penyesalan di mata Nadine, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum manisnya. Aura yang ia pancarkan, meskipun begitu megah, menyimpan jejak-jejak beban berat yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memahami jalan hidupnya. Malam itu, Nadine bukan hanya seorang putri dari keluarga Laksana. Ia adalah seorang wanita yang tengah berusaha menemukan kembali dirinya di tengah bayang-bayang masa lalu. Melihat sosok Nadine Laksana yang berkilau bak bintang di langit malam, Rangga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan menyelinap dalam hatinya. Di balik kekaguman yang terpancar dari tatapannya, ada sedikit rasa tidak nyata yang mengusik benaknya. Dibandingkan dengan penampilan sederhana Nadine di bandara, sosoknya saat ini terasa begitu jauh terlala sempurna hingga seperti tak tersentuh oleh dunia nyata. Namun, Rangga tak membiarkan pikiran itu mengganggunya lebih jauh. Baginya, seberapapun cemerlangnya Nadine Laksana, ia tetaplah putri Suryawan Laksana, seorang gadis yang memiliki dunianya sendiri. Hatinya tak tergoyahkan. Di sisinya, ada Suci Widyastuti, wanita yang selalu hadir dalam hidupnya dengan lembut dan tulus. Meskipun Nadine tampak gemerlap bak mutiara terbaik, Suci Widyastuti tetaplah pilihan hatinya. Bagi Rangga, Nadine mungkin cocok menjadi teman atau bahkan orang kepercayaan, namun ia tak pernah terlintas sebagai sosok istri ideal di benaknya. Suci Widyastuti, dengan kelembutan dan keteguhan hatinya, adalah pelengkap yang jauh lebih sempurna untuknya. Sementara itu, Suci Widyastuti memandang Nadine dengan mata penuh kekaguman. Ia tak menyangka bahwa Putri Suryawan Laksana bisa tampil begitu luar biasa. Namun, meski terkejut, Suci Widyastuti sama sekali tak merasa terintimidasi. Sebagai seorang wanita sukses yang percaya diri, ia tak pernah merasa kalah dalam hal apapun. Kehadiran Nadine hanya membuatnya semakin yakin akan kekuatan karakternya sendiri. Kemunculan Nadine Laksana bagai gelombang besar yang mengguncang atmosfer perjamuan. Para tamu undangan, terutama para wanita, langsung berkumpul di sekitarnya, membicarakan hal-hal yang tak terdengar jelas oleh telinga Rangga. Mata semua orang tertuju padanya, seolah-olah sorot lampu panggung telah dipusatkan pada sosoknya yang anggun. Melihat pemandangan ini, Rangga hanya tersenyum tipis. Ada pemikiran yang melintas di benaknya, namun ia tak terlalu mempermasalahkannya. Sebagian besar tamu yang diundang malam itu adalah rekan bisnis atau sahabat dekat Suryawan Laksana, dan anak-anak mereka sebaya dengan Nadine. Tentu saja, bagi Rangga, ini hanyalah sebuah pengamatan singkat yang tak penting. Ia lebih memilih untuk menikmati suasana acara tanpa terlalu banyak berpikir. Perjamuan berlangsung dalam kehangatan dan keakraban. Suryawan Laksana dan istrinya secara pribadi memimpin Nadine berkeliling ruangan, memperkenalkannya kepada setiap tamu. Ini adalah momen yang sangat penting, karena Nadine kini resmi kembali untuk membantu mengelola kekayaan keluarga Laksana. Senyumannya yang lembut dan kata-katanya yang sopan membuat setiap orang merasa dihargai, seolah ia lahir dengan kemampuan alami untuk memikat hati siapapun. Setelah semua perkenalan selesai, Suryawan Laksana dan istrinya menghampiri Rangga dan Suci Widyastuti. Mereka menempatkan Rangga di urutan terakhir bukan karena meremehkan identitasnya, melainkan karena ingin memperkenalkannya sebagai salah satu teman terpenting Suryawan. Ini pacar Tuan Wibisana Junyan, Nona Ye, ujar Suryawan, memperkenalkan Suci Widyastuti dengan nada hormat. Nadine Laksana mengulurkan tangannya kepada Suci Widyastuti dengan senyum hangat. Matanya yang indah memandang Suci dengan kilatan rasa penasaran. Meski tak terucapkan, ia tampak terkesan dengan kehadiran Suci Widyastuti, wanita yang, dalam segala hal, tak kalah bersinar dibanding dirinya. "Halo, Nona Liu," ucap Nadine dengan nada ramah. "Halo, Nona Nadine," balas Suci Widyastuti,
mengulurkan tangannya dengan senyuman langka yang membuat suasana semakin hangat. Pertemuan dua wanita luar biasa ini, meski singkat, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Setelah berjumpa dengan Rangga, sinar kebahagiaan mulai menghiasi wajahnya. Apalagi ketika ia berada di rumah bersama Rangga, ia tak lagi menjadi sosok yang dingin bak Dewi Gunung Es seperti dahulu kala. Tentu saja, hal lain yang layak dicatat adalah bahwa Suryawan Laksana kini telah menjalin kerja sama erat dengan Rangga. Seakan-akan mereka sedang memasuki masa bulan madu dalam hubungan persaudaraan mereka. Suci Widyastuti, yang dikenal akan sikapnya yang lembut dan bijaksana, tentu ingin turut membantu mempererat jalinan silaturahmi antara Rangga dan keluarga Laksana. Di samping itu, Linda Siregar tak kuasa menahan senyum. Ia pun angkat bicara dengan nada ramah, "Kalian berdua terlalu formal, Shishi. Ingatlah, Suci Widyastuti lebih tua beberapa bulan darimu. Mulai sekarang, panggillah aku kakak." Rangga dan Suryawan Laksana kini telah mencapai tingkat keakraban yang sulit dipisahkan. Seolah segala urusan mereka berjalan lancar bagaikan aliran sungai yang tenang. Namun, dalam situasi resmi semacam ini, gelar dan tata karma tetap harus dijaga agar tak terkesan terlalu akrab secara mendadak. Meski demikian, ada saatnya perantara masih dibutuhkan untuk membimbing langkah-langkah awal. Suryawan Laksana menyaksikan interaksi tersebut dengan senyuman hangat. Dalam hati, ia sangat setuju dengan apa yang dikatakan istrinya. Mendengar ucapan ibunya, Nadine Laksana terhenyak sesaat. Ia sadar bahwa hubungan antara ayahnya dan Rangga memang baik, namun ternyata ada banyak hal yang belum disingkapkan padanya. Kini, dari kata-kata ibunya, ia mulai merasakan ada rahasia mendalam yang terselubung di balik kedekatan mereka. Namun, Nadine Laksana adalah wanita yang pandai menyembunyikan perasaan. Alih-alih menunjukkan kebingungannya, ia hanya tersenyum manis lalu berkata kepada Suci Widyastuti, "Nona Ye, mulai sekarang aku akan memanggilmu Kak Junyan." Suci Widyastuti pun tak keberatan. Setelah tersenyum tipis, ia menjawab, "Baiklah, aku akan memanggilmu Shishi." Usai saling bertukar sapa, Suryawan Laksana dan keluarganya pun duduk bersama. Suasana di ruangan itu begitu harmonis, penuh dengan kehangatan yang jarang terlihat dalam pertemuan resmi semacam ini. Pesta berlangsung selama hampir 3 jam lamanya. Hingga malam menjelang, barulah para tamu mulai meninggalkan kediaman Laksana. Sebagai tuan rumah, Suryawan Laksana mengantar setiap tamu hingga ke gerbang villa. Namun, ketika Rangga dan Suci Widyastuti yang terakhir berpamitan, ia bahkan mengantarkan mereka hingga ke mobil. Setelah semua tamu pergi, Suryawan Laksana berbalik menuju villa. Di aula utama, para pengasuh keluarga Laksana dan staf hotel yang didatangkan untuk membantu membersihkan sisa-sisa pesta tampak sibuk bekerja. Suryawan Laksana hanya memberikan beberapa instruksi singkat sebelum melangkah naik ke lantai 2. Baru saja ia sampai di tangga, sebuah pemandangan yang membuatnya tersenyum simpul menyambutnya. Tak jauh dari sana, Nadine Laksana bersandar santai di sofa, kakinya yang putih mulus terangkat di atas meja kopi. Segala pernak-pernik yang biasa mempercantik penampilannya telah dilepas, rambutnya yang panjang kini diikat sederhana menjadi ekor kuda. Jelas sekali bahwa gadis itu telah melepas seluruh kesan anggun yang biasa ia pancarkan dan kini tampil begitu santai. Mirip seperti saat pertama kali Rangga melihatnya di bandara. Linda Siregar juga tampak pasrah. Ia hanya bisa menggelengkan kepala melihat putri satu-satunya yang begitu keras kepala. Begitu melihat Suryawan Laksana datang, Nadine Laksana langsung menyuarakan keluhan. "Ayah, bisakah kita menghindari acara semacam ini di masa depan? Membosankan sekali. Waktuku sangat berharga." Berbeda dengan kebanyakan wanita yang suka menghadiri pesta mewah untuk berdandan dan memamerkan pesona terbaik mereka, Nadine Laksana justru tidak tertarik sedikit pun pada acara-acara serupa. Baginya, waktu lebih berharga daripada sekadar bergaya di hadapan orang banyak. Nadine Laksana lebih suka menggunakan waktu 3 jam itu untuk merancang proyek atau menyelami pasar saham demi mendapatkan keuntungan. Namun, yang paling melelahkan baginya adalah kewajiban menjaga citra sebagai putri pertama keluarga Laksana. Ia harus selalu terlihat mulia, anggun, dan murah hati di hadapan orang banyak. Mendengar keluhan putrinya, Suryawan Laksana sama sekali tak berniat menghiburnya. Dengan wajah datar, ia berkata tegas, "Jangan berpikir untuk menghindari ini. Aku bisa membiarkanmu bebas saat kau di luar negeri. Tapi sekarang setelah kau kembali kau harus mengembalikan identitasmu yang sesungguhnya. Ingat, mulai sekarang, kau harus menghadiri acara semacam ini setidaknya sekali seminggu. Selain itu, aku sudah menyiapkan beberapa kursus etiket untukmu. Penampilanmu hari ini hanya layak dinilai 5 dari 10. Suryawan Laksana tanpa ampun menunjuk beberapa kekurangan Nadine Laksana selama perjamuan makan malam. Meskipun sejak kecil Nadine telah dilatih dalam berbagai aturan etiket, ia mulai melupakan semua itu selama masa-masa belajarnya di luar negeri. Meski penampilannya di malam itu tampak sempurna bagi sebagian orang, bagi mata tajam Suryawan Laksana, masih jauh dari memuaskan. "Ah, ayah, kau tidak akan sekejam itu," seru Nadine dengan nada protes. "Kalau begitu aku tidak akan pernah kembali." Kemudian,
Setelah terdiam sejenak, ia mencoba negosiasi. Tidak, tidak, aku masih harus menyelesaikan studiku. Ayah, aku akan pergi ke Amerika besok. Dengan cepat Nadine bangkit dari sofa, seolah-olah benar-benar berniat melarikan diri. Namun, Suryawan Laksana sudah sangat mengenal karakter putrinya. Tanpa raut terkejut sedikit pun, ia tersenyum tipis dan berkata, apakah kau pikir kau bisa kabur begitu saja setelah kembali? Nenekmu sudah memintamu menemaninya besok. Lagi pula, aku sudah menyita kartu identitasmu. Jika kau tidak patuh, kau tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Suryawan Laksana tidak ceroboh dalam menghadapi putrinya. Ia tahu betul bahwa meskipun Nadine memiliki bakat luar biasa dan pemikiran yang brilian, gadis itu cenderung abai terhadap soal citra dan penampilan. Ah! Nadine merasa dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Ia berteriak frustrasi, namun akhirnya menyerah pada keadaan. Ia menyukai kebebasan bak burung yang bebas terbang. Namun identitasnya sebagai pewaris keluarga Laksana telah membatasi segala bentuk kehidupan sederhana yang pernah ia jalani. Baiklah, duduk diam. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu, ujar Suryawan Laksana tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Ia hanya memberi perintah singkat lalu duduk di samping Nadine. Nadine memang bukan gadis yang keras kepala jika situasinya sudah jelas. Ia cukup cerdas untuk menyadari bahwa perlawanan hanya akan membuang-buang tenaga. Dengan sikap pasrah, ia akhirnya bertanya, Ayah, apakah kau ingin memberitahuku tentang Rangga? Sejak kecil, Nadine jarang pulang ke. Yang ia ketahui hanyalah bahwa Rangga pernah menyembuhkan neneknya. Namun, ia tak pernah mengetahui detail kerjasama antara ayahnya dan Rangga. Selama ini, Suryawan Laksana memilih untuk merahasiakannya, bukan hanya karena Nadine belum kembali ke, tetapi juga karena semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Kini, setelah jamuan makan malam, Nadine mulai menyadari bahwa hubungan antara ayahnya dan Rangga tampak lebih rumit daripada yang terlihat. Suryawan Laksana mengangguk pelan. Apa yang ingin ia katakan memang berkaitan erat dengan Rangga. Ia kemudian mulai bercerita secara singkat namun pada tentang kerjasamanya dengan Rangga. Tentu saja, ia juga memberikan gambaran umum mengenai sosok Rangga. Meskipun hanya fokus pada poin-poin penting, penjelasan Suryawan Laksana sangat rinci. Setelah lebih dari setengah jam mendengarkan, Nadine akhirnya memahami seluruh kronologi dan latar belakang cerita. Mata Nadine semakin terbuka lebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Ia tak menyangka bahwa di balik kesuksesan ayahnya menjadi kepala keluarga, ada peran besar Rangga. Awalnya, ia mengira Wisnu Laksana menyerah begitu saja tanpa perlawanan, membiarkan ayahnya mengambil alih kendali keluarga. Namun, ternyata segalanya berawal dari kemunculan Rangga. Bahkan, nasib akhir Wisnu Laksana pun berubah drastis karena kehadiran pemuda itu. Tak disangka, bayang-bayang Rangga ternyata begitu besar dalam memengaruhi arah keluarga Laksana. Jika bukan karena hubungan antara Almira Cahyaningtyas dan Rangga, serta jasa besar Rangga dalam menyelamatkan nyawa neneknya, mungkin Nyonya Laksana tak akan begitu tega membiarkan Wisnu Laksana dihukum sedemikian rupa demi masa depan keluarga. Dengan kekuatan keluarga Laksana, menyelamatkan Wisnu Laksana sebenarnya adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Namun, jika Wisnu tetap berada di posisinya, Suryawan Laksana akan sulit untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga. Ada satu alasan lain yang lebih fundamental. Nadine Laksana tidak memiliki saudara laki-laki. Kepemimpinan keluarga Laksana hanya bisa diturunkan dari laki-laki kepada perempuan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Nyonya Laksana, yang bahkan belum pernah menyebut dirinya sendiri sebagai kepala keluarga. Kekuatan Rangga saat ini memang belum sepenuhnya terbentuk. Namun, jika menunggu hingga kekuatannya benar-benar matang, Suryawan Laksana yakin bahwa di seluruh nanti, mungkin tak ada banyak orang yang mampu menandingi pemuda itu. Oleh karena itu, dengan nada serius, ia berkata kepada Nadine, Shishi, kau harus ingat satu hal. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan Rangga berpihak pada kita. Hubungan ini harus kita jaga erat. Nada suara Suryawan Laksana begitu tegas. Matanya menatap tajam Nadine. Lalu ia melanjutkan, keluarga Laksana telah lama kehilangan pamornya di. Mungkin, melalui Rangga, kita bisa melihat peluang baru untuk bangkit kembali. Ayah, aku mengerti. Jawab Nadine dengan anggukan serius, sesuatu yang jarang terlihat darinya. Meskipun ia biasa bersikap santai dalam penampilan, pikirannya ternyata sangat cermat. Ia juga tidak merasa kata-kata ayahnya berlebihan atau terlalu memuja Rangga. Dari apa yang telah disampaikan Suryawan Laksana sebelumnya, Nadine pun menyadari bahwa potensi Rangga memang luar biasa. Hanya mereka yang memiliki pandangan luas seperti keluarganya yang mampu melihat dengan jelas bakat besar yang dimiliki pemuda itu. Di dalam hati, Nadine setuju sepenuhnya dengan ucapan ayahnya. Namun, di sisi lain, Suryawan Laksana dan Linda Siregar saling bertukar pandang. Di mata mereka terlihat rasa penyesalan mendalam, penyesalan yang berasal dari fakta bahwa Rangga sudah memiliki Suci Widyastuti sebagai kekasihnya. Jika saja Rangga tidak memiliki pacar, Suryawan Laksana pasti tak akan ragu menjodohkannya dengan Nadine Laksana.
Baik Suryawan maupun Linda Siregar sangat puas dengan sosok Rangga sebagai calon menantu mereka. Jika Rangga dan Nadine menikah, hubungan kedua belah pihak akan terikat erat selamanya. Namun, sayang sekali. Rangga telah memiliki Suci Widyastuti, dan ia sangat mencintai gadis itu. Fakta ini membuat Suryawan Laksana serta Linda Siregar hanya bisa menyesal dalam diam. Sejak pertama kali melihat Rangga di rumah Su, Suryawan Laksana telah merasakan firasat istimewa. Saat itu, intuisinya berbisik bahwa pemuda di hadapannya ini sama sekali bukan orang biasa. Sejak itulah Suryawan Laksana, yang semula telah menyerah untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga, kembali menyulut semangatnya untuk bertarung. Fakta telah membuktikan bahwa insting Suryawan Laksana tentang manusia sangatlah tepat. Rangga tidak hanya luar biasa, namun juga melebihi batas imajinasinya. Awalnya, Suryawan Laksana berniat memanfaatkan situasi ini dan siap menghabiskan 3 tahun untuk memperjuangkan posisinya. Namun, dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak kerjasamanya dengan Rangga dimulai hingga sekarang, ia berhasil naik sebagai kepala keluarga Laksana. Peran Rangga sangat menentukan dalam proses ini. Tanpa Rangga, Suryawan Laksana mungkin tak akan pernah bisa menduduki kursi kepala keluarga sepanjang hidupnya. Potensi besar yang dimiliki Rangga membuat Suryawan merasakan peluang yang luar biasa. Bisa dibilang, jika Suryawan Laksana diminta memilih menantu, ia pasti akan memilih Rangga tanpa ragu. Oleh karena itu, meskipun awalnya ia sempat berencana menggunakan Almira Cahyaningtyas untuk mendekatkan hubungan dengan Rangga, rencana itu tak pernah direalisasikan ketika Almira pergi. Ia tak membiarkan Almira menggunakan cara-cara licik terhadap Rangga, memberi kesempatan bagi Nadine Laksana untuk tampil sebagai prioritas. Sayangnya, nasib berkata lain. Sayang sekali, gerakan Suryawan Laksana masih terasa lamban. Kehadiran Suci Widyastuti benar-benar telah menghambat segala rencananya yang telah disusun matang-matang. Apalagi, cinta mendalam Rangga kepada Suci Widyastuti membuat Suryawan Laksana harus menyingkirkan semua rencana awalnya. Jika saja Nadine Laksana tidak kembali kali ini, besar kemungkinan langkah pertama yang akan diambil Suryawan Laksana adalah menyatukan kedua insan itu. Andai Rangga bersedia menjadi menantu keluarga Laksana, niscaya Suryawan Laksana tanpa ragu akan menyerahkan seluruh harta warisan keluarga Laksana kepadanya dan Nadine Laksana. Dengan aliansi yang kokoh, Suryawan Laksana yakin bahwa keluarga Laksana bakal mencapai puncak kejayaan yang belum pernah terbayangkan di tangan Rangga dan Nadine Laksana. Namun, sayang seribu sayang, semua rencana itu kini tinggal kenangan pahit. Bukan hanya Suryawan Laksana yang diliputi penyesalan, tetapi juga Linda Siregar wanita yang selalu memiliki kesan baik terhadap sosok Rangga. Nadine Laksana mungkin tidak mengetahui apa yang dipikirkan ayah dan ibunya saat ini. Namun, dari sorot mata Suryawan Laksana yang muram dan wajah Linda Siregar yang tampak gundah, ditambah dengan naluri wanita yang tajam, ia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Tebakan itu membuat mata indah Nadine Laksana sedikit berubah aneh. Namun, segera ia mengenyahkan pikiran-pikiran liar itu dan berkata dengan tenang, "Ayah, Bu, jika tak ada hal lain yang perlu dibahas, aku ingin beristirahat dulu. Aku harus mengepak barang-barang dan semalam suntuk aku sama sekali belum tidur." "Baiklah, silakan saja. Bangunlah lebih pagi besok, lalu kita sarapan bersama nenekmu," jawab Suryawan Laksana tanpa mencoba menghalangi. "Lagi pula, malam sudah larut." "Oke," sahut Nadine Laksana sambil mengangguk. Semula ia berniat mengunjungi neneknya pada sore hari, namun Nyonya Laksana sedang bertapa di kuil Tantuo dan baru akan kembali larut malam. Karena itu, ia hanya bisa menunda kunjungannya hingga esok hari. Setelah mengucapkan salam, Nadine Laksana pun bergegas kembali ke kamarnya. Di ruang utama, hanya tersisa Suryawan Laksana dan Linda Siregar berdua. Begitu pintu kamar Nadine tertutup rapat, Linda Siregar menghela napas panjang dan berkata dengan nada penuh penyesalan, "Sishuan, andai saja Rangga bisa bersanding dengan Shishi betapa indahnya masa depan itu." Sebagai seorang ibu, Linda Siregar sangat memikirkan kebahagiaan putrinya. Ia begitu puas melihat kesetiaan Rangga kepada Suci Widyastuti. Di zaman seperti sekarang, jarang sekali ditemukan pemuda dengan status dan kemampuan seperti Rangga yang begitu patuh dan setia. Selain itu, Linda Siregar juga mengetahui bahwa Rangga bukanlah tipe pemuda yang suka bermain-main di tempat hiburan. Hidupnya begitu sederhana dan monoton, jauh berbeda dari kebanyakan anak muda seusianya. Suryawan Laksana mengangguk pelan, lalu menggelengkan kepala dengan raut wajah datar. Karena masalah ini sudah tak dapat diselesaikan, lebih baik kita lupakan saja. Beberapa waktu lagi, biarkan beberapa pemuda pilihanmu mendekati Shishi. Meskipun mereka tidak sebaik Rangga, mereka tetap menonjol di kalangan anak muda, ucapnya dengan nada bijak. Linda Siregar hanya bisa mengangguk pasrah. Meski para pemuda itu juga berasal dari keluarga terpandang, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan Rangga. Suryawan Laksana tak lagi berkata apa-apa. Namun, meski percakapan telah usai, alisnya masih sedikit berkerut, tanda bahwa ada beban lain yang mengganggu pikirannya. Ia tengah memikirkan permintaan Nyonya Laksana,
yang belakangan ini semakin menuntut agar ia menemukan pewaris laki-laki bagi keluarga besar Laksana. Linda Siregar sendiri sudah tak mungkin memiliki anak lagi. Jika saja ia masih subur, Suryawan Laksana pasti tidak akan hanya memiliki seorang putri seperti Nadine Laksana hingga saat ini. Namun, tradisi keluarga Laksana selalu menuntut agar kepemimpinan diwariskan dari laki-laki kepada perempuan. Jika Suryawan Laksana ingin benar-benar mengukuhkan diri sebagai kepala keluarga yang sah tanpa harus menyandang gelar kepala semu, maka ia harus mencari seorang istri lain untuk melahirkan seorang putra. Namun, Suryawan Laksana bukanlah lelaki yang ringan hati. Berbeda dengan para kerabat Laksana lainnya, seperti Wira Laksana atau Syakti Laksana, yang gemar bergonta-ganti kekasih di luar nikah, Suryawan Laksana selalu setia kepada Linda Siregar. Bahkan ketika sang istri tak lagi mampu memberinya seorang putra, ia tak pernah berniat mencari pengganti. Namun, kini ia dihadapkan pada pilihan sulit menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga, atau mencari seorang wanita lain demi mempertahankan tahta keluarga Laksana. Pertarungan batin ini semakin membebani pikirannya, membuat langkah-langkahnya di masa depan semakin rumit untuk diputuskan. Suryawan Laksana duduk termenung di ruang kerjanya. Dahinya berkerut menahan derita yang mendera kepalanya. Pikiran-pikirannya bagai ombak ganas yang tak kunjung tenang, menyapu segala rencana dan harapannya yang kini terasa semakin jauh dari jangkauan. Sakit kepala yang menderanya bukan hanya karena beban fisik, melainkan juga karena tekanan batin yang semakin menggumpal dalam dadanya. Di sisi lain, setelah meninggalkan villa keluarga Laksana, Rangga dan Suci Widyastuti langsung kembali ke kediaman mereka di Zilan Villa. Malam itu, Rangga terdiam seribu bahasa, tenggelam dalam lamunan panjang. Keesokan harinya adalah akhir pekan hari libur langka yang jarang terjadi dalam rutinitasnya yang padat. Setelah hari ini, ia harus kembali menekuni jadwal yang semakin membebani pundaknya. Mulai dari janji perawatan di klub hingga program-program mendatang, waktu Rangga benar-benar tersita tanpa ampun. Bahkan, untuk bulan depan, ia telah membatalkan semua rencana liburan akhir pekan. Anggota cadangan yang jumlahnya membludak membuatnya merasa seolah-olah 24 jam sehari tidak cukup. Ia berharap bisa memiliki waktu 2 kali lipat, tetapi kenyataan berkata lain. Oleh karena itu, hari ini menjadi momen berharga baginya untuk sepenuhnya didedikasikan bagi Suci Widyastuti. Besok, ia tahu bahwa kesempatannya untuk menemani gadis itu akan lenyap seperti embun pagi. Setelah sarapan pagi yang tenang, Rangga meninggalkan Zilan Villa seorang diri. Ia menuju kediaman keluarga Sentosa untuk menjemput Tuan Wibisana, yang datang bersama Tuan Su. Setelah pemulihan dari penyakitnya, kondisi Tuan Su kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keduanya dengan antusias datang ke Zilan Villa untuk melihat rumah baru Rangga dan Suci Widyastuti. Siang harinya, mereka tinggal untuk menikmati hidangan makan siang yang disiapkan dengan penuh cinta oleh Suci Widyastuti. Tuan Su tampak sangat terkesan dengan keterampilan memasak Suci Widyastuti. Ia tak segan-segan memuji masakan gadis itu, bahkan membandingkannya dengan kemampuan Tuan Sentosa. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, ucapnya sambil tersenyum puas. Menjelang sore hari, Rangga mengantarkan Tuan Wibisana dan Tuan Su kembali ke halaman keluarga Sentosa. Sementara itu, ia sendiri memilih untuk melanjutkan hari bersama Suci Widyastuti. Mereka berbelanja bersama, berjalan-jalan di pasar, dan menghabiskan seluruh waktu yang tersisa untuk saling menemani. Bagi Rangga, setiap detik yang dilewati bersama gadis itu adalah harta yang tak ternilai. Namun, waktu selalu terasa singkat. Setelah 1 hari liburan yang singkat, Rangga kembali ke rutinitasnya yang padat. Jadwalnya sudah ditetapkan pada 26 Juli, program klinik gratis yang direncanakan akan dimulai tepat waktu pada tanggal 1 bulan depan. Sebelum itu, proses seleksi pasien secara besar-besaran telah berlangsung dengan lancar. Reputasi Guanzhen Hall Club kini tidak hanya tersebar di kalangan kaum elit dan orang-orang berkuasa, tetapi juga mulai menjadi topik hangat di kalangan rakyat biasa di ibu kota. Tak heran, adegan seleksi kali ini begitu ramai. Bagi banyak orang biasa yang tak mampu membayar biaya keanggotaan Guanzhen Hall yang mahal, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong.